Kang Algi bisa dengar suara saya, Kang? Bisa, bentar saya mute dulu yang lainnya ya sebelum saya ajak ngobrol Kang Purnomo, tapi mukanya gelap kan? Bentar dulu, bentar dulu. Mas Cahayanya Misman, apa kurang. kabar? Backlight itu Kang. Bentar. Mas Misman, Ini yang gelap siapa lagi nih? Ada yang gelap-gelap mukanya nih. Di absen dulu Mas, biar enak nih. Wah, Darmansyah udah keluar ya mukanya ya. Alhamdulillah ganteng-ganteng nih ya. Ini saya record ya, nanti saya tampilin di YouTube nih sesi yang bagusnya nih. Jangan Oh, sampai nanti pasti, kalau yang pasti. masih jomblo nggak laku juga nih udah saya tayangkan di YouTube nih. Itunya kasih jangan tahu lupa aja yang jomblo, Kang. like and subscribe Mas. Jomblo, yang jomblo. Yang jomblo nih, ntar saya tampilin. Yang jomblo langsung nomor handphonenya dicantumin ya. Iya sih. 0853. Oke. Masuk tuh kan langsung. Mas Purnomo gimana nih? Udah kelihatan belum wajahnya nih? Coba dibawa ke tempat yang agak terang nih. Kayaknya lagi di mana? Lagi tempat kerja gitu? Saya lagi di rumah ya? Ini siapa yang paling jauh? Siapa ya? Ada yang paling jauh? Dari Aceh Mas. Mana Aceh? Mana? Oh, Darmansyah dari Aceh. Sama kayak Putus-putus, Mas. putus-putus disambungin lagi, Pak. Tes suara, tes. Oke, Mas Purnomo udah terang nih ya. Oke, kita ngobrol dulu sebentar sama Mas Purnomo ya, yang sinyalnya masih putus-putus, coba agak keluar dikit atau minta wifi temennya ya, minta wifi temennya. Supaya bagus, kita sedikit ngobrol-ngobrol sama Purnomo. Saya mau nanya-nanya dulu nih perasaan Mas Purnomo ketika dapat mobil apa. Terus nanti saya kasih waktu teman-teman buat nanyain perasaannya Mas Purnomo dapat mobil ya. Saya mute dulu sebentar ya. Mute dulu. Saya mau ngobrol dulu sama Mas Purnomo. Sebentar aja saya ngobrolnya. Ini teman-teman yang mau nanyain, salah. Mas Purnomo mana ya? Oh ini guys. Oke, Kang Purnomo di unmute Kang. Di unmute. Oke. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Bentar, saya Baik. yang lainnya di mute dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang saya hormati leader besar kita Pak Algian Saputra yang begitu dahsyat lah, itu terus membimbing saya, menyemangati saya, sehingga saya pada hari Jumat kemarin saya diberikan informasi oleh Pak Rehan bahwa reward saya sudah bisa diklaim. Seperti itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya sampaikan kepada beliau, dan alhamdulillah sesuai petunjuk Kang Algi tadi pagi ya, saya langsung mencari mobil seperti yang direkomendasikan oleh Kang Algian. Alhamdulillah sudah dapat dan sudah saya kirimkan ke kantor pusat PT PS Eco Racing Bandung. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Jadi perasaan saya tuh campur aduk, Kang. Gimana perasaannya dapat mobil cash gitu kan? Ya, kalau hanya beli mobil sih insya Allah saya mampu. Cuma kalau mendapat mobil gratis tuh rasanya baru kali ini ya. Untuk kali ini ya kan. Saya terus terang pas kemarin hari Jumat saya di-approve oleh perusahaan tuh. Itu saya langsung mencium tanah saya, langsung mencium lantai saya. Oh gitu. Demi Rasulullah, saya itu begitu kaget. Jadi iya, ini biar saya kasih mati aja yang ini, yang satunya ini sebentar dulu. Sebentar ya Kang.
Nah, baik. Hmm. Saya teruskan terlebih dahulu. Jadi testimoni saya kita sampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Kang Alki itu dari dulu itu kan senior saya di Paytrend. Beliau adalah seorang leader yang sudah sampai silver leader ya kan. Jadi mengenai kemampuannya terkait dengan digital marketing itu sudah tidak diragukan lagi lah. Ya kan, dibandingkan sama mungkin duta Paytrend yang lainnya pada zaman itu tuh Kang Alki merupakan salah satu leader yang menguasai di bidang digital sehingga beliaunya pencapaiannya itu juga sangat cepat. Nah, ini sekarang kita sudah diajari oleh beliau untuk menggunakan sistem digital apalagi di masa pandemi ini. Jadi jangan kawan-kawan itu mengeluarkan uang untuk iklan itu merasa pasti saya tekor, enggak. Itu pasti balik dan pasti dapat mobil. Pasti Jadi ya. efeknya itu pasti dapat mobilnya. Itu sudah tidak bisa dibantah. Ya kan? Kalau Kang Kang Alki itu Purnomo ini kan menyampaikan. yang saya tahu sambil kerja ya Kang ya. Nah, Sambil ini kerja ya? yang sangat istimewa ya kan. Saya kan kerja kan sampai dari jam 07.00 sampai jam 17.00, kadang sampai itu sampai jam 20.00. Maka di Facebook saya menyatakan seperti ini, bahwa hargailah waktumu, bahwa di dalam waktu itu di situ ada rezeki. Kalau kita manfaatkan itu sebaik-baiknya, apalagi itu sekarang sudah zamannya digital, itu tidak perlu cari, kita itu nyari-nyari camit itu nggak usah. Nggak Itu usah akan ya? dicari. Ya itu Kang Alki. Jadi selama ini Kang Purnomo nggak pernah ngedateng-datengin mitra gitu. Yang ada dicari sama mitra ya berarti ya sambil kerja itu ya? Yang ada itu pasti dicari. Setelah dapat mobil itu yang WA mau gabung tuh sudah bukan puluhan. Wih, mantap ya. Ratusan sudah mau gabung. Waduh. Yang awalnya tidak percaya, itu sekarang beliau-beliau sudah percaya bahwa PT BES itu bukan main-main. Memang kalau sudah mencapai itu pasti itu dibayar. Tidak ada yang tidak bayar. Bahkan suruh cepetan. Sudah Pak Purnomo cepetan ya? cepetan cari mobilnya katanya. Oh gitu, mantap, alhamdulillah. Iya. Tadi pas perasaan nyari mobil ya, ini ceritain ke teman-teman ya, ketika Mas Purnomo dapat 150 juta kan, Mas Purnomo kan langsung WA saya, kan dapat gitu kan. Kata saya tuh nyari Iya. mobilnya, tapi nyarinya di mana tuh? Nyari di mana asalnya? Ketemu mobilnya di mana? Tadi sesuai dengan petunjuk Kang Algiar itu untuk mencari di OLX dulu. Nah, setelah saya nyari yang dekat sama rumah tuh rupanya di perumahan sebelah tuh ada yang jual. Ada, dari OLX tuh ada, ketemu ya? Ada, iya langsung ketemu sama orangnya itu, dan itu kebetulan mobilnya jarang dipakai, malah cuma dikerodongin doang itu di rumah. Masya Allah. Terus pas ketemu si calon pembelinya langsung percaya ya kalau Mas Purnomo ngomongnya apa? Saya leader racing dapat reward atau gimana? Atau emang mau beli cash gitu? Iya, itu kok bisa Pak seperti itu. Apakah Bapak tidak dibohongin dan ini mobil saya pasti dibayar? Nah itu. Alhamdulillah. Berarti udah dapat mobilnya, udah deal ya, mobil BRV ya, tahun 2017 ya? Iya. Udah dapat tadi pagi, berarti tinggal nunggu dibayar sama perusahaan. Udah DP ya? Udah DP berapa juta? Tadi saya udah DP DP saya tadi 4 juta kan, itu harganya 4 juta kan. Ya? Harganya berapa? Sebenarnya harga mobil itu kalau 2017 kilometernya itu baru 30.000, itu sekitar harga masih di atas 180 juta. Harusnya segituan ya. Lalu dealnya berapa, Mas Purnomo? 164 juta karena ditawar, sesuai petunjuk Kang Alki tadi kan, Pak Purnomo jangan ya saja gitu loh, jangan main bayar-bayar aja gitu kan, walaupun kita punya duit gitu loh. Udah kalau perlu ditawar di bawah 150 juta gitu kan. Iya betul. Saya lakukan itu. Terima kasih.
Ya. Alhamdulillah dapat juga tuh. Heeh, Oh, itu keren banget tuh. heeh. Kilometernya masih 32.000 ya. Masih 32.000 32.000. 2017 ya. Jadi ntar Iya, teman-teman yang lain tuh ngerasain loh kayak rasanya saya kayak rasanya Kang Purnomo gitu kan. Nawar-nawar mobil gitu-gitu rasanya uangnya itu udah ada di dompet aja gitu. iya benar-benar. Alhamdulillah ya. Itu Heeh, biasanya nanti ditransfer itu sekitar nanti di WA ya Kang Purnomo si Pak Raihan tuh iya. tanggal 8 di WA lagi, tanggal 9 di WA supaya tanggal 10 tuh ditransfer cair tanggal 10 ya udah mobil tinggal ambil aja. Mantap, alhamdulillah. Siap, ya. Saya Ah, kasih jadi, kesempatan nih yang lain yang mau nanya ya, yang mau nanya takutnya ada heeh, yang mau nanya siap. ke Kang Heeh, Purnomo nih. Boleh nih silakan silakan. saya unmute ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh yang Salam mau nanya ya? kenal Pak Al Oh ya, Waalaikumsalam Pak Wartono Terima ya. kasih. dan Pak, Pak Pak Wartono mau nanya nih. Purnomo. Oke, Ya, saya ingin ditanyain. nanya Boleh, boleh. Pak. bagaimana Ya, Pak. strateginya Pak Purnomo bisa berhasil. Kadang Alhamdulillah kan rabbil alamin. dengan kita sudah melakukan tapi nggak banyak yang kita prospek tapi nggak closing. Itu bagaimana mengatasi kejenuhan seperti itu? Oh iya iya. Ini sebenarnya masalah ini klasik lah ya. Kalau menurut saya itu, tapi bagi saya itu bukan masalah bahwa prospek itu tujuan prospek itu namanya bukan closing sebenarnya. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Kang namanya Anwar bahwa prospek itu kita mengedukasi si calon mitra. Kalau kita itu sudah mengedukasi si namanya calon mitra dengan kita sering men-broadcast, kita sering memprospek, kita sering mengedukasi itu lama kelamaan mereka akan ngerti, habis itu akan closing dengan sendirinya. Jadi jangan kita padam ya kan, jangan kita padam terus saja kita tuh memprospek yang lain ya kan, yang itu terus juga di di follow up, nanti akan closing dengan sendirinya. Dan alhamdulillah itu di grupnya Kang Algi itu kalau kita itu sudah memprospek salah satu camit itu tidak boleh yang lain itu main closing saja gitu. Jadi ada istilahnya tata keramanya lah, ya kita ada angga ungguhnya, kita itu jangan sampai camitnya teman kita ambil gitu misalnya begitu. Namun kita tuh kalau ada temennya yang misalnya yang belum closing itu misalnya itu camitnya kawan kita bantu si camit itu biar istilahnya bisa closing begitu. Tapi Mas Purnomo pernah ngerasain ditolak juga ya berarti ya? Jadi saya prinsipnya seperti Kang Algi yang dahulu di Paytrend itu prospek sehari minimal 10. Siapa Itu online ataupun offline. Kang Purnomo. Itu pokoknya saya tuh di kantor itu DC saya. Ada yang bilang Purnomo Eko cacing lah apa segala macam. Besok yang ngomong kayak gitu, besok insya Allah akan saya bawa makan ya kan, akan saya naikkan ke Purnomo Eko cacing. Iya, ada yang ya kan dikira saya itu orang yang istilahnya tidak bersyukur karena kamu tuh udah punya mobil, udah punya ini masih saja bisnis begitu kan. Oh, gitu. Nah, mereka tuh tidak pernah ingat lama-lama itu akan pensiun. Tatkala mau pensiun tinggal pusingnya. Oh ya, Mas Purnomo Ya, karena kerja di mana, Mas? Kerja di mana, Pak? Alhamdulillah saya bekerja di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta. Saya dekat dengan Kang Alki di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Kementerian Keuangan RI. Dan kebetulan memang saya itu anggota penyidik alumni dari Reskrim Megamendung, Bogor gitu kan. Nah, jadi di samping saya itu sebagai pelayan untuk di bidang kepabeanan dan cukai, kebetulan saya itu juga sebagai penyidik ya kan. Nah, itu jadi semua apa yang saya ini pelajari, baik yang disampaikan oleh Kang Alki yang selama ini suruh suruh bikin video, suruh ini, suruh itu, semuanya itu saya lakukan lah ya kan. Yang penting intinya itu istilahnya kalau kita mau ke Bandung, mau naik apapun, yang penting tujuannya nyampe. Nah itu loh. Alhamdulillah pada hari Jumat
kemarin ya kan dari PTFS itu sudah mengapprove untuk dapat reward seperti itu Kang Aldi. Alhamdulillah begitu. Ada yang mau nanyain lagi? Satu pertanyaan lagi nih buat Mas Purnomo nih ya, yang lagi senang hatinya dapat mobil. Boleh yang mau nanya silahkan. Takutnya nggak percaya gitu kan, dapat mobil itu benar-benar semua berurutan pasti dapat. Saya mau nanya Mas. Boleh Pak Darman Syan ya, boleh. Ya, jadi saya mau nanya kepada Mas Purnomo nih ya. Iya. Jadi Mas, ini kan di masa pandemi ini kan. Iya. Nah, di masa pandemi ini kan itu kalau misalkan kita lihat agak terlalu susah kalau misalkan kita langsung bertatap muka. Jadi kan melalui online ini ya, melalui Facebook ya, ataupun media sosial lainnya. Iya. Nah, ketika pas Mas menjelaskan produk itu, ini kan banyak keraguan ini kepada netizen ini ya. Ada banyak keraguan. Jadi bagaimana cara Mas itu menyatakan produk itu benar-benar bagus dan bermanfaat khususnya untuk mobil dan motor, dan juga eco farming itu juga berguna bagi tanaman. Nah, jika ada misalkan yang menanyakan kepada Mas, ini bohong, ini misalkan produknya bohong ataupun segala macam, banyak mungkin yang ingin menyudutkan Mas. Jadi ketika Mas membangkitkan pertanyaan itu, bagaimana cara Mas mengatasinya? Seperti itu. Jadi kita tuh sebagai istilahnya sales ya, kita tuh sebagai penjual ya kan. Jadi sebisa mungkin walaupun kita tuh didesak kayak apapun, kita tuh diinikan seperti apapun, kita tenang saja. Toh itu dari eco farming itu sudah di-approve oleh Kementerian Pertanian, itu sudah di-approve ya kan. Terkait dengan yang produk-produk yang lain juga semuanya itu sudah di-approve semuanya. Jadi teman-teman tatkala misalnya disudutkan ya kan, jadi jangan sampai kecil hati, jangan sampai kita itu istilahnya kalah di dalam kita tuh menyampaikan itu kan. Bukan takut. Oh, berarti seperti itu Mas ya. Luar biasa. Jadi pas Mas mendapatkan poin itu bagaimana Mas? Reaksi Mas? Ya kan, kalau saya memang itu saya juga rajin RO ya kan. Kalau rajin RO kita itu tidak hanya mengandalkan dari hasil closing ya kan. Jadi baik itu dikonsumsi oleh diri kita sendiri ataupun oleh keluarga kita ya kan. Jadi kan kalau kita misalnya kita itu RO yang 1,5 juta itu kan sudah mendapatkan poin mokes itu kan, itu sudah poin luxury. Nah itu, oleh sebab itu kita itu mengedukasi kepada ini teman-teman kita untuk RO kita pakai yang ID yang paling bawah, sehingga nanti poin mokes itu dari bawah sampai ke atas itu ini pada dapat semua gitu loh. Nah, berarti Mas mendapatkan itu hanya dengan menggunakan media Mas ya? Iya, dengan yang paling banyak ya saya closingnya itu online. Jadi mitra-mitra saya itu tersebar di hampir seluruh Indonesia, sama di Hong Kong, kemudian Singapura, kemudian ada di Madrid juga ada, di Spanyol sana ada, terus di mana lagi ya? Di Turki juga ada kayaknya Mas. Di Turki ada juga. Nah itu. Jadi kita istilahnya meyakinkan kepada teman-teman kita juga, baik itu yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, kita itu semuanya kita bisa memfasilitasi. Oh iya. Oh berarti Mas melalui jaringan di luar negeri juga Mas ya, bukan hanya di dalam negeri aja. Iya, betul, iya betul. Oh. Itu kalau misal
Itu kalau misalkan di media sosial Mas menggunakan Facebook atau misalkan OLS atau Facebook atau di Saya WA, kebanyakan jadi semua. pakai Google Ads, kemudian saya pakai juga Facebook juga, ya kan. Kita Iya, Facebook. jadi kalau bisa itu kita status di Facebook tuh satu hari itu paling nggak minimal apa namanya 2 kali tentang apa namanya eco racing. Iya, Nah iya. itu. Terus kita berusaha memberikan energi apa namanya positif kepada setiap orang, siapapun dia, Kepada walaupun dia itu netizen benci ya. kita, itu kita harus bisa memberikan hal-hal yang apa namanya Positif ya. istilahnya gitu. Jadi jangan istilahnya kita tuh punya orang gamane, kita tuh jangan sampai punya kasarannya musuh lah. Jadi Iya, iya, iya. buruk apapun, kita dibully kayak apapun, baik itu oleh teman kerja, teman kantor kita, teman main kita, siapapun, bahkan saudara kita yang ada di rumah kita, yang ada di rumah keluarga besar kita itu ngeceh juga. Jangan Iya, dikira iya. itu keluarga kita tuh nggak ngeceh kamu itu kayak gitu aja dari dulu. Eco racing itu apa sih? Tapi Itu tatkala pasti ada saya itu yang seperti dapat, itu Mas. iya, iya gitu. Nah itu loh. Nah, dan saya yakin pasti dapatnya. Nggak bakal Iya, nggak iya. dapat. Pasti dapatnya. Ini, Intinya memang harus betul-betul nah, mengembangkan Mas. ya, ini di bawah saya, ini sudah ada lagi yang mau itu apa namanya lagi, sudah ada yang mau dapat lagi, itu ibu-ibu penjual tahu, itu sudah mau dapat, tinggal berapa poin itu loh. Nah itu, Iya, udah iya. mau dapat. Ya, Nah kalau itu. misalkan kalau misalkan dari Mas sendiri Mas ya. Mm. Mas kebanyakan itu menggunakan eco farming atau BBM Mas? Aku tuh hampir semuanya RO aja saya masih ada nih. Mama saya. Ini RO saya. Ini belum saya buka. Iya. Masih ada lagi. Grup Bentar. apa? Ini RO juga. Ini lagi RO juga Mas. Ada lagi juga yang ada di mungkin ada sekitar 30 box, ada lagi, ada apa namanya Iya, masih iya, ada iya. lagi. Nah, jadi kita prospek, tapi kita juga modelnya prospek tapi kita berbagi. Contohnya Iya. gini. Contohnya gini, kalau misalnya jenengan itu misalnya di warung ataupun kita tuh di tempat pos ronda umumnya ya. Itu kan ada kopi tuh. Nah, Iya. kopi kan kalau ronda kan paling banyak kan ada apa namanya berapa orang itu kan. Nah, tapi jadi sekali ya kan, sekali ndayung apa namanya 30 apa namanya terlampau istilahnya. Nah, yang paling murah itu prospek pakai yang namanya ekomotor. Murah Iya, sih, iya. satu pilnya goceng kan. Nah, jadi satu pil itu bisa dapat istilahnya kalau kita closing kan udah ketahuan tuh 100 apa namanya 50.000 rupiah. Ataupun katakanlah kita tuh habis 10 pil kan 10 kali 5.000 baru apa namanya 50.000. Iya. Dari 10 orang yang kita prospekin itu yang kita kasih bisa jadi 1 atau 2 yang closing. Iya, iya. Cuma kadang-kadang hampir rata-rata mitra suruh RO yang 350.000 itu kayak macam 3,5 juta. Suruh RO tuh sulitnya Iya. minta ampun. Ini sebuah penyakit ini sebenarnya. Penyakit. Ya kan? Yang jelas bukan penyakit Nah, eko itu. cacing ya, Mas Purnomo ya. Nah, itu. Oke. Makasih banyak Mas Purnomo itu saya juga banyak belajar ke Kang Purnomo ya, karena Kang Purnomo juga kayak kakak sendiri ya. Ya kakak sendiri yang nyemangetin tuh di awalnya tuh. Mastiin kalau di Eco Racing pasti ada rezekinya juga, karena waktu itu kan waktu di bis sebelumnya kita juga pernah cerita-cerita ya sama Purnomo, ini pendapatan saya minus banget Kang. Saya juga pernah curhat ke Kang Purnomo nih. Kang Purnomo enak waktu itu kita turun masih kerja. Saya kan udah pengangguran Kang. Kata saya kan ngomong Iya, ke Purnomo, benar. pendapatan saya sama Purwanto ini udah minus Kang nih, gimana nih?
Mas Purnomo Iya, kan masih benar. kerja ya. Ini ya Kang Purnomo akhirnya ngeyakinin kalau kita jalan bareng insya Allah dapat. Pasti dapat. Pasti dapat, Pasti alhamdulillah. dapat, yakin. Ada dapat Kang juga Aldi itu ternyata. dapat luxury itu paling lama itu kalau saya lihat itu kalau dilihat dari jaringannya saya sama itu apa namanya sama itu Mas Purwanto ya kan itu paling lama tuh 2021 itu Insya Allah doanya Pak Purnomo. di pertengahan 2021 itu luxury insya Allah udah turun. Siap-siap Kapten. Hormat angkat tangan ya. Yang penting gini, kalau kita mau cepet, ya kan kita main di 1431. Apa tuh? Kalau Formasi apa tuh? kalau 1431 ya kan, satu orang kita stokis ataupun mitra kita lah stokis, tapi dia tuh membawa 4 semua priority semua. Iya benar-benar. Iya. Pokoknya Oh. tim RCI itu jagonya closing stokis lah, itu udah ahlinya closing stokis RCI itu. Kalau mainnya 31 itu untuk luxury itu nggak sampai setahun. Insya Itu Allah. kalau saya hitung-hitung itu sekitar tuh paling lama tuh 8 bulan. Masya Allah. Sekarang mana ada nyari 1 miliar, 1,6 miliar itu 8 bulan tuh nggak ada zaman sekarang. Walaupun presidennya siapapun. Kita jamin. Iya. Siap. Oke, makasih banyak Mas Mas Purnomo sharingnya nih. Nanti dulu ya. Mas Purnomo itu sharingnya mantep banget. Mas Purnomo saya juga ngundang leader kita Mas Purnomo. Saya juga ngundang leader kita, ngundang Kang Agus nih. Kang Purnomo ntar bisa nanya ke Kang Agus yang peraih rumah 1 miliar ya. Ini berarti kan di atas saya itu kan ada Kang Harun, di atasnya Kang Harun itu ada Kang Rusmiaji, di atasnya Kang Rusmiaji ada Kang Agus nih, senior kita ya. Karena beliau ini ngajak pindah ke Eco Racing-nya nggak bilang-bilang dulu, Kang. Kita kan nyari sendiri ya, Kang Purnomo ya. Nyari Eco Racing kita nyari sendiri ya. Nggak diajak-ajak dulu. Taunya dia udah dapat rumah 1 miliar aja gitu kan. Nah, saya udah ngundang Kang Agus nih. Nanti Mas Purnomo bisa nanya-nanya. Kang Agus ini saya tadi ngobrol sama Mas Purnomo yang alhamdulillah kemarin baru dapat mobil dan baru dapat mobilnya hari ini Kang Agus. Siap, selamat ya Mas Purnomo ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih atas dukungannya, kami dari unsur TNI Polri sama ASN sudah dikasih istilahnya kesempatan, dikasih ruang oleh PT BES Bandung untuk bisa ikut berkontribusi untuk bisa merubah istilahnya mindset agar kita tuh tidak hanya fokus kerja doang. Terima kasih banget pokoknya. Mohon disampaikan kepada Pak Haji. Saya sebenarnya kepengen ketemu dengan Pak Haji. Ini kebetulan juga dari Mabes TNI AU untuk kepengen ketemu dengan Pak Haji. Tapi saya WA Pak Rehan itu belum dijawab. Nah, jadi mitra saya Kolonel penerbang Abdurrahim kepengen ketemu sama Pak Haji Febrian. Kira-kira bisa nggak itu, Kang? Siap, insya Allah nanti dikondisikan ya. Karena kita tahu yang namanya pimpinan perusahaan pasti mempunyai kesibukan juga gitu, sama mungkin seperti Mas sendiri punya pimpinan pasti agak susah nih ditemui gitu, kecuali kalau misalkan nanti udah ada janji, udah ada schedule-nya gitu. Karena insya Allah lah nanti dikondisikan, saya lebih baik ngobrol dulu mungkin sama Pak Haji atau sama manajemen, bisa nggak nih melakukan pertemuan. Dan yang paling utama pertemuannya di sana apa gitu yang harus dibahas nanti gitu, sehingga sampai harus ketemu sama beliau gitu, Pak. Ya, betul, siap. Karena kan ini kan terkait dengan yang promo ya kan untuk unsur TNI Polri sama ASN ini kan gaungnya kurang ini gebiar gitu loh. Nah, jadi biar itu kan kalau untuk ASN saja itu kalau sama TNI Polri itu jumlahnya kan ratusan ribu. Nah, itu tuh sebuah potensi yang sangat luar biasa. Apalagi nanti misalnya alutistanya itu mau pakai Eco Racing gitu loh. Kayak macam di tempat saya saja itu kami punya kapal patroli itu jumlahnya itu di atas 1.000. Dahsyat, luar biasa, Pak. Siap. Nah, cuma ini belum masuk ini. Nanti bisa itu maksud saya bagaimana untuk dobrak itu gitu loh.
Siap. Tapi udah melakukan testimoni nggak sekali 2 kali gitu? Ya, apa namanya, kalau istilahnya testimoni itu kan itu harus ada istilahnya harus ada presentasi ya kan, harus ada presentasi dari leader-leader yang istilahnya sudah senior gitu kan. Jadi bisa meyakinkan ke instansi ya kan, ini kayak macam contohnya di ini juga banyak banget. Terus di tempat saya di kapal patroli laut Bea dan Cukai itu jumlahnya itu di atas 1.000. Itu seluruh seluruh Indonesia itu ada semua. Dahsyat, luar biasa. Apalagi yang kapal besar. Kalau bisa ngirit, kenapa harus boros gitu loh? Siap. Betul, Pak. Oke, Mas Purnomo, nanti kita buka sesi tanya jawab sama Kang Agus nih. Kang Agus tuh jagonya juga closing timnya tuh bisa closing perusahaan, bisa closing apa badan-badan pemerintahan juga kayaknya. Kemarin lihat banyak tim-timnya yang pada prospeknya offline-nya jago-jago juga. Tapi sebelum kita tanya jawab ke arah sana ya, tips-tipsnya bisa presentasi ke perusahaan kayak gimana? Saya pengen nanya dulu nih Kang Agus, kabarnya sehat Kang Agus? Alhamdulillah aja. Makin cabi aja Kang? Ya? Makin cabi aja pipinya, makan terus ya? Ya karena sekarang jadi pengangguran Kang Agi. Jadi kegiatan karena istilahnya diajarinnya online, jadi saya istilahnya kerjanya online. Putus saja ya. Oh, Kak Agus masih online total ya berarti ya, banyaknya di rumah ya? Ya, karena ternyata online tuh enak. Yang pertama kan tidak menghabiskan waktu, kemudian dan tenaga dan materi juga gitu untuk akomodasi kemari. Jadi kalau misalkan bisa online gitu, kenapa harus istilahnya kita offline gitu? Memang offline gitu. Itu juga harus diselang-seling sama itu juga karena kita akan berhubungan nanti dengan masyarakat juga gitu. Tapi misalkan bisa dikerjakan secara online, biarlah online terus dijalankan, offline juga nanti mengikuti gitu. Karena offline itu untuk lingkungan sekitar. Makanya saya nggak kayak orang lain istilahnya harus dikejar ke sana, kejar kemari gitu, nggak seperti itu. Karena sekarang kan ada ya biasa bisa via telepon, via WhatsApp gitu. Seperti lagi. Gus ini kan udah dapat rumah 1 miliar ya. Udah dapat rumah 1 miliar, alhamdulillahnya. Mungkin videonya kemarin udah beres ya, sebagian teman-teman udah nonton. Saya pengen nanya nih, Kak Agus, waktu itu punya strategi tersendiri nggak, punya target nggak nih? Saya dapat rumah itu harus berapa bulan gitu kan? Saya jalannya harus gimana? Itu awalnya Mas Agus punya rencana kayak gitu nggak? Atau emang jalannya natural aja gitu aja, yang penting dijalanin aja, tahu-tahu dapat? Itu gimana tuh Kak Agus awalnya? Sebetulnya nggak bisa seperti itu ya, karena kita harus ada goal settingnya. Oh, ada goal setting. Ya? Betul, goal setting bulanan, goal setting harian, goal setting mingguan, goal setting jangka pendeknya, goal setting jangka panjangnya. Itu harus dibuat. Kenapa? Karena kalau misalkan dari perusahaan sendiri kan tidak ada target ya, tidak ada target pribadi gitu untuk ke mitra agar misalkan ini harus tembus sekian bulan, nggak ada seperti itu. Makanya saya buat goal setting sendiri atau tujuan sendiri gitu. Kenapa saya berbisnis di PTBS ini? Otomatis semua bertujuan ingin mendapatkan kesuksesan juga ya, selain manfaat produk yang luar biasa, otomatis kita ingin mendapatkan kesuksesan juga. Nah, kesuksesan itulah yang harus kita rancang gitu, yang harus kita istilahnya buat gitu. Bahkan kalau istilah kerennya itu harus ada dream book-nya, harus ditulis gitu. Kapan misalkan saya harus tembus Mobilio ya waktu itu, karena memang belum ada motor. Kapan saya harus tembus Mobilio, kapan saya harus tembus Pajero, kapan saya harus tembus Luxury gitu setelah ada Luxury. Nah itu harus ada targetnya gitu, harus dibuat gitu, dibuat sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak dibuat target, maka kita akan santai, kita akan leha-leha, kita akan istilahnya nanti aja, ini juga pasti nyampe kok, karena dari perusahaan nggak ada target, nggak ada tutup poin dan lain sebagainya, makanya itu menjadi santai gitu akhirnya. Nah tapi kalau misalkan kita buat target gitu, target misalkan 3 bulan Mobilio, nah setidaknya kita mengarah ke 3 bulan tersebut, akhirnya di awalnya habis-habisan nih. Nah, ternyata misalkan gak nyampe nih 3 bulan di Mobilio, tapi setidaknya dia udah mendekati. Itulah target. Tapi kalau misalkan target tidak dibentuk, maka kita akan lama gitu sampainya. Kita akan sangat lama sampainya.
Tapi kalau misalkan ada target, setidaknya nggak nyampe pun udah mendekati. Syukur-syukur kalau misalkan ternyata goal gitu di target kita sendiri. Bahkan saya pun banyak kejadian ya, banyak kejadian. Yang pertama, target saya itu Mobilio 1 bulan. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya udah pernah lihat ya video pertama dari Kang Dhani Abdul Ghani itu 1 bulan Mobilio, 1 bulan Mobilio gitu. Karena kita harus ada target, harus membuat mindset yang besar atau impian yang liar. Karena dengan membangun itu kita akan mengejar ke arah sana. Nah, kemudian ternyata di 1 bulan tersebut saya tidak nyampe. Apakah ada kerugian buat saya? Kan enggak. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu ternyata poin udah ratusan. Berarti kan sedikit lagi ke Mobilio. Saya naikin lagi, saya targetin 3 bulan Mobilio gitu. Dan akhirnya ketika 3 bulan nyampe, saya juga belum nyampe. Tapi masih sedikit lagi gitu. Masih sedikit lagi. Dan ketika alhamdulillah 140 hari atau 4 bulan setengah ya, 4 bulan setengah ternyata saya nyampe di Mobilio. Apakah ada kerugian buat saya? Kan nggak ada. Nah, itulah pentingnya target gitu. Dan kemudian di Pajero, nah ini yang lucu di Pajero. Saya target Pajero itu tanggal 31 September. Pokoknya akhir bulan, karena itu ada momen luar biasa gitu di akhir September tersebut. Makanya saya targetin Pajero itu tanggal 31 September. Itu target saya. Tapi ternyata Allah istilahnya lebih memilih memajukan gitu. Ternyata saya sampainya di tanggal 27 Agustus. Itu udah 1 bulan sebelum ke target. 1 bulan sebelum ke target. Lalu kemudian dari Pajero ke Luxury, saya membuat target kembali. Saya membuat target kembali, mudah-mudahan di di awal tahun saya udah punya itu gitu. Karena di awal tahun itu banyak momen. Mungkin istilahnya seperti saya masih memiliki keinginan untuk merayakan gitu, keinginan untuk rame-rame, keinginan untuk istilahnya main sama orang tua dan keluarga. Tapi ternyata Allah mengizinkan tanggal 15 Desembernya saya udah tembus Luxury. Gitu. Jadi ya teman-teman yang istilahnya tidak nyampe tapi setidaknya udah mendekati. Tapi ada juga yang setelah membuat target ternyata nyampainya sebelum target. Itu kan luar biasa gitu. Makanya kita sendiri yang harus menargetkan gitu, Kang Aldi. Oke, saya ambil kesimpulan nih dari kata-kata Kang Agus ini kan saya tahu Kang Agus itu ngerjain eco racing-nya sambil kerja juga ya. Saya ambil kesimpulan berarti Kang Agus ini ngerjain eco racing itu nggak main-main, walaupun sambil kerja berarti ada job desk, ada role, ada impian ya. Berarti sebenarnya waktu Kang Agus kerja itu mikirinnya kerjaan atau mikirin eco racing, Kang? Nah, justru itu uniknya karena saya punya impian juga bahwa gimana nih caranya saya agar bisa keluar kerja dari ya, gimana caranya gitu, ada nggak jalannya? Nah kebetulan jalannya ada di eco racing, saya maksimalin di eco racing walaupun istilahnya sambil kerja, tapi yang namanya kerja kan harus profesional ya. Oke, waktunya kerja gitu kan, waktunya ngerjain eco racing, tapi ternyata saya dalam waktu bekerja pun sempat nyuri-nyuri waktu. Sementara yang namanya di ruangan khusus itu nggak boleh pegang handphone. Iya, perawat nggak boleh pegang handphone ya? Nggak boleh pegang handphone karena kan saya berhubungannya sama pasien-pasien kronis ya. Karena saya di ICU. Untung udah keluar ya, kalau nggak masa-masa corona masih di rumah sakit Kang Agus ya. Untung udah ada hikmahnya tuh Allah ngedaftarin Kang Agus eco racing itu supaya nggak bersentuhan sama corona di tahun ini ya. Betul. Mungkin itu tujuan Kang Dhani dulu maksa saya daftar. Iya benar. Mungkin ya. nggak dapat corona, saya dipaksa loh daftar. Dipaksa, saya dipaksa ya? Dan tidak punya uang, harus punya uang. Padahal cuma 1 juta. Perawat nggak punya uang 1 juta. Aneh itu, uangnya dipakai kemana, Kang? Dipakai apaan, Kang? Nah, itulah yang menjadi inspirasi atau motivasi saya pribadi. Kerja 10 tahun di tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober saya nggak pegang uang 1 juta pun. Masya Allah. Gitu. Ya mungkin itu pribadi mungkin yang nggak bisa pegang uang, yang nggak bisa nabung, yang nggak bisa lain sebagainya. Cuman karena memang saya dari keluarga minus ya, keluarga menengah ke bawah, bukan lagi menengah sih, termasuknya keluarga bawah. Sehingga istilahnya gaji yang saya dapatkan tuh banyaknya ke orang tua, ke adik yang lagi sekolah gitu. Jadi memang habis gitu. Jadi memang habis. Dan ditambah lagi kan karena karena saya punya gaji otomatis pengen punya sesuatu. Tapi ternyata gaji itu tidak cukup dan ada jalan lain yaitu punya SK. Nah, SK itu yang menjadi permainan akhirnya. SK diputer-puterin ya.
Ya, dan akhirnya jadi menjerumuskan juga gitu. Karena banyak utang gitu. Banyak utang, Masya Allah. Kak Agus yang saya tahu ngerjainnya sambil kerja. Nggak boleh megang handphone pula ya. Nggak boleh megang handphone pula. Berarti kan ngerjain eco-racing itu di luar jam kerja ya. 24 jam udah kepotong jam kerja 8 sampai 12 jam. Itu ngerjainnya dari jam berapa? Pakai apa ngerjainnya? Kok bisa dapat rumah 1 miliar? Sementara di luar sana kan banyak yang nganggur ngerjain eco-racing, nggak closing-closing, nggak jalan-jalan tuh bisnisnya. Karena mindset saya di awal memang bukan masalah closing atau nggak closing, tapi setidaknya saya menjual produk. Itu yang saya lihat adalah produk gitu. Jadi gimana caranya agar produk nih bisa terjual. Jadi saya ngerjain benar-benar fokus itu memang setelah pulang dinas. Nah, kebetulan jadwal saya di rumah sakit, saya permintaan itu dinas sore terus. Dinas sore dan kadang-kadang sekali-kali dinas malam. Jadi saya ngerjain, kalau misalkan dinas sore, saya ngerjain dari pulang dinas sampai subuh. Dari pulang dinas sampai subuh, habis subuh saya baru tidur. Nah, nanti bangun duhur atau jam 10 sampai duhur lah gitu. Nah, setelah duhur kan persiapan kerja lagi, dan itu istilahnya dilakukan sampai kemarin sebelum resign. Sampai kemarin sebelum resign itu polanya. Berarti ada waktu yang Kang Agus korbankan ya untuk eco-racing ini, dan waktu itu nggak sedikit sih. Saya lihat berarti waktunya mungkin sama jam kerja hampir sama ya yang dikorbankan. Betul. Itu. Bahkan jam istirahatnya yang Kang Agus korbankan ya. Istirahatnya, makanya saya kayak kelelawar gitu ya. Jadi malam jadi siang, malam itu benar-benar jadi pola sehari-hari gitu. Setelah saya benar-benar fokus dan serius di eco-racing karena memang saya lihat potensinya ini jalan saya nih. Saya harus nyampe nih ke sini agar bisa istilahnya yang pertama bebas waktu ya, karena yang namanya pekerjaan itu terikat waktu. Kenapa sih bebas waktu? Ini berarti saya ambil kesimpulan lagi ya. Jadi apa yang kita korbankan, pengorbanan kita baik itu waktu, uang, terus ya tenaga, pasti dibayar akhirnya sama Allah ya. Yang Kang Agus alami itu udah terbayar gitu sama Allah. Ini hasil dari investasi kamu, kerja kamu gitu udah dibayar sama Allah, dan sekarang tinggal ya hasilnya udah dapat alhamdulillahnya. Dan saya lihat Kang Agus itu sebenarnya kan tadi kan udah dijobdesin bikin impian dan sebagainya. Tapi yang membuat Kang Agus sukses itu Kang Agus emang rencanain juga, emang tahu-tahu orang-orang yang ngebantu Kang Agus sukses itu adalah orang-orang yang nggak Kang Agus kenal gitu. Itu orang-orang yang bantu Kang Agus sukses itu siapa aja tuh? Orang yang kenal kah atau orang yang nggak kenal gitu? Atau emang orang-orang yang tahu-tahu masuk aja gitu kan Allah kasih gitu? Ini uniknya. Yang namanya di eco-racing yang saya rasain ini pengalaman pribadi saya. Saya di awal kan memang kata orang, sebelum kita menjelaskan kepada orang lain, kita jelaskan dulu kepada keluarga, orang-orang dekat, atau bahkan teman kerja sendiri. Nah itu saya lakuin. Tapi alhamdulillah gitu kan, semuanya itu nggak ada yang masuk. Nggak ada yang daftar sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Sampai sekarang pun dari teman-teman rumah sakit memang udah agak banyak kalau sekarang. Tapi di awal-awal nggak ada satu orang pun atau satu keluarga pun yang istilahnya ikut gitu. Nggak ada yang percaya satupun. Makanya yang suksesnya siapa? Itu istilahnya orang-orang yang tidak saya kenal. Kang Wanda, Pak Rusmaji, itu saya kenal dari mana kalau misalkan secara keseharian gitu ya. Secara keseharian saya nggak kenal sama sekali. Bahkan sama Kang Algi juga memang dulu pecinta YouTube ya, suka nonton YouTube. Kalau sama Kang Algi kenal banget gitu, kenal secara view-nya, secara YouTube-nya, sih gitu kan, seperti itu. Cuman waktu itu saya yakin gitu, mungkin dengan online, dengan istilahnya pekerjaan yang mau belajar pasti bisa. Makanya saya dari awal tuh online tuh mungkin 80%-an, bahkan mungkin 90% online. Nah, sehingga yang saya istilahnya diajak untuk awal merintis ini orang-orang yang nggak pernah saya kenal. Nggak pernah sama sekali saya kenal. Gitu. Hanya istilahnya saling silaturahmi, informasi gitu, memberikan informasi, dan akhirnya saya kebanyakan dulu di testimoni sih. Saya kebanyakan korban produk dulu kalau dulu. Jadi saya 1-2 butir pernah ke Aceh yang sekarang alhamdulillah udah tembus Mobilio tuh. Kang Iqbal usianya 18 tahun. Waktu itu saya prospek.
Waktu itu saya praktek, lalu dia masa Kang gitu, yang namanya calon mitra ya, Iya, belum iya. yakin dan sebagainya. Makanya ya udah Kang Iqbal, kalau gitu saya coba kirim produknya dulu. Saya coba Hmm. kirim produknya dulu. Nah, saya kirim ini ke Aceh nih, hanya 10 pil. 10 pil kali 5.000 kan 50.000. Ongkos 50.000, jadi 100.000 ke sana. Oh, jadi Dan Kak Agus modal dulu awal ya, ngasih dulu ya. modal Gratis, dulu, jadi dia nggak bayar ya, dia nggak bayar ya. nggak bayar, Nggak bayar. nggak bayar. Jadi saya kirim dulu ke sana, testimoni, saya follow up 2 hari kemudian. Dan alhamdulillah ternyata langsung teman-temannya pakai. 5 orang temennya itu pakai, 5 orang temennya pakai dan memang ternyata luar biasa. Ekomotor ya waktu itu saya kirim. Dan akhirnya Kang Iqbal ambil 7 paket langsung belanja. Itu Masya closing, Allah. Closing itu pertama ya. closing anak SMA. Waktu itu masih kelas 3 SMA beliau. Masih kelas 3 SMA, cuman ya alhamdulillah keluarganya orang berada, jadi dia langsung ambil 7 paket. Dan waktu itu saya juga belum kenal tentang sistemnya. Yang saya kenal adalah tentang jual beli produknya dan mendapatkan poin gitu. Jadi istilahnya langsung mereka belanja 7 paket. Kalau dulu masih paket-paketan ya bahasanya. 7 paket, langsung belanja, dan itulah closing pertama saya. Makanya dari situ berkembang alhamdulillah, dan semuanya dari online. Kalau dari offline hanya beberapa gitu, paling tetangga kakan itu ada 1-2 gitu di awal-awal. Tapi ternyata tidak berkembang gitu sampai sekarang. Gitu. Jadi yang di awal-awal itu banyaknya nggak berkembang karena mungkin sayanya sendiri belum paham dalam istilahnya membimbing, menjelaskan dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu Kang Algi. Keren sih. Tadi yang cerita anak SMA itu kalau kitanya berpikirnya negatif terus, berpikir negatif gitu kan, anak SMA kayaknya nggak akan punya duit gitu kan, udah mah nggak percaya ke produknya gitu kan. Harusnya kalau kita orang yang jual mahal gitu, udahlah nggak usah diprospek lagi, anggap gagal aja kan. Kebanyakan kayak gini. Kak Agus ini caranya beda ya, malah ngasih dulu plus ongkir lagi ngasihnya ya. Tapi ya Allah kasih Saya rezekinya nggak juga dari ngelihat situ ya. nggak ngelihat latar belakang, nggak ngelihat ini, yang penting istilahnya. Makanya pas belanja 7 paket juga saya kaget. Oh, ini anak SMA punya duit dari mana gitu. Dan setelah ditanya-tanya kemarin ternyata itu adalah uang tabungannya sendiri, karena memang dia nggak punya ibu ya, udah ditinggal ibu. Jadi dia punya ayah doang, dan ayahnya kerja, setiap bulan dia kirim gitu. Ayahnya itu suka kirim dan ditabung. Dan sekarang Gitu. mitra itu udah dapat apa bagus? Bagus. Alhamdulillah udah Mobilio. Udah Mobilio ya, berarti kesimpulannya kita itu jangan pernah menganggap orang yang masuk ke WA kita atau calon mitra itu sebelah mata, atau kita jangan terburu-buru menilai seseorang ya, bener ya? Betul, karena niat kita kan istilahnya memberikan informasi yang baik dan membuat dia manfaat. Bukan karena duitnya, bukan karena apanya. Makanya tujuan saya di awal bukan closing, tapi mengenalkan produk, dan istilahnya kalau produk itu bagus, kayak kita beli bakso nih. Kayak kita beli bakso, ternyata bakso itu bagus, bakso itu enak, otomatis akan jadi langganan. Nah, ketika saya diajak sama orang lain, mungkin Kang Agus ngebakso yuk, pasti saya arahin ke bakso yang itu, karena itu enak. Gak mau ke yang lain. Nah, seperti itu yang saya maksud. Jadi kalau misalkan Kang Iqbal waktu itu istilahnya produknya merasa bagus, saya yakin nggak perlu diminta, dia akan belanja lagi. Oke. Saya paham nih, mulai paham alur kerjanya Kak Agus. Kak Agus ini saya lihat lebih menekuni ke testimoni produk, cara kerja produk. Karena kalau teman-teman lihat Facebooknya Kak Agus ya, Agus Rahmat Hidayat itu banyak ada emang sesi khusus untuk penjelasan produk ya, saya lihat ya. Sehingga emang closing itu bukan closing paketan satuan, kadang ya kalau beli produk bisa banyak sekali closing gitu ya. Iya, itu seperti itu. Makanya ke perusahaan-perusahaan juga bisa masuk tuh, karena memang kita memahami produk. Kalau misalkan kita memahami marketing plan, paling banter kan closing stokis ya. Stokis ya. Kalau misalkan kita udah tahu produk dan detailnya seperti apa, pasti kita closingnya MM-an. Closing terbanyak Kang Agus di tim Kang Agus berapa, Kang? Berapa ya? Di tim ada lah. Closing maksudnya berapa paket itu? Oh, paket. Kalau paket juga pernah yang dari Ambon itu. Berapa? Stokis. Oh, stokis. Ada yang lebih dari stokis, mungkin RO berapa paket, ada kayak gitu? Oh, itu perusahaan. Oh, perusahaan.
Ya, seperti PT Korindo itu kan 1,2 M. Itu di Kemudian jaringan Kang Agus ya? Kenapa? Di jaringan Kang Agus PT Korindo itu ya? Ya, di timnya Pak Burhan Jayapura atau Herdiansah. Jenal, Mas Jenal. Jenal ya, Masya Allah. Jaringannya Jenal. Waktu itu saya sampai teleponan sama manajernya. Jadi bukan saya yang datang ke Jayapura, tapi saya teleponan sama manajer. Bukan manajer, pimpinan perusahaan sewanya. Itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam saya cuma teleponan dan akhirnya besoknya mereka langsung belanja 600 juta dulu 600 untuk juta. testimoni. Masya Untuk Allah. testimoni. Kalau yang lain kan testimoni itu pengen gratis, sampel gratis. Ini mereka, ini dahsyatnya PT Korindo di awal pun mereka langsung belanja 600 juta. Dan ternyata setelah kan saya presentasinya memberikan ilustrasinya di PT Baru Batubara ya Kalimantan itu hanya penghematan 26,8%. Tapi ternyata setelah PT Korindo belanja 600 juta mereka testimoni dan itu penghematan hingga 40%. Makanya mereka di bulan berikutnya langsung belanja 1,2 M. 1,2 M. Enak banget ya closing MM-an gitu ya. Closing produk itu. Closing Makanya produk ya. saya senangnya di itu gitu, di produk. Makanya mungkin Kang Dani bilangnya udah Kang Agus bagian produk, yang lain bagian marketing plan. Iya siap kata saya. Karena mindset saya nggak mau jual kucing dalam karung. Jadi harus benar-benar tahu gitu apa yang saya jual, manfaat nggak nih buat konsumennya gitu. Kalau Insya closing Allah, produk tertinggi berapa M tuh, Kak Agus? kemarin terakhir Kamboja 3,5 M. 3,5 M ya. Ya. Yang awalnya nggak kenal mungkin orang yang belanja itu ya. Awalnya nggak kenal orang Kamboja kok. Iya ya. Benar-benar itu mau udah Allah arahin ke Kang Agus itu. Nah makanya setiap saya bergerak itu selalu keajaiban Kang. Karena saya tahu gitu yang saya lakukan ini nggak merugikan orang lain gitu. Nggak merugikan orang lain, kalau misalkan kita terus-terusan, insya Allah keajaiban itu akan datang. Dan alhamdulillah kan, ketika mau tembus Mobilio juga kan tiba-tiba PT Korindo masuk. Kemudian kemarin mau Luxury tiba-tiba Kamboja masuk. Kan itu nggak direncanain sebetulnya. Bahkan sampai Kambojanya pun datang ke sini dan saya bingung gitu nggak bisa bahasa Inggris kan. Akhirnya saya ketemuin sama Pak Aldi. Saya temuin sama Pak Aldi bagian manajemen. Karena bingung bahasa Inggris ngejawabnya mesti gimana gitu. Kecuali kalau misalkan di chattingan, itu kan bisa ada translate kan. Makanya bahasa Inggris saya belepotan gitu. Tapi gitu. mereka paham gitu untungnya. Alhamdulillah. Oke, dari tadi saya nanya terus gitu kan. Ini udah jam 9 juga, mungkin Kak Agus nggak akan lama lagi, 30 menit lagi, takutnya kelamaan juga Kak Agusnya waktunya juga. Saya pengen teman-teman yang lain nih, takutnya ada yang nanya teman-teman yang nggak percaya, takutnya ini Kak Agusnya udah saya undang gitu kan, takutnya pas saya bikin video ada settingan-settingan nih. Kak Agusnya udah saya undang, silakan teman-teman nanya, saya coba buka unmute-nya dulu. Yang mau nanya sebutin kotanya, silakan nanya ke mantan perawat yang udah jadi miliarder ya. Tinggalnya di gunung tapi duitnya banyak ini. Makannya juga ruwog lah bahasa Sundanya tuh. Tanda-tanda banyak duit. Boleh nanya siapa aja yang mau nanya. Ini Kang Agus kan waktu dan tempatnya juga nggak selalu ada gitu kan. Kadang kan setiap leader itu punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah Kang Agus udah menyisihkan waktu untuk kita gitu kan. Silakan jangan sampai malu-malu nanya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan, sesat di kuburan nanti. Silakan yang mau nanya, silakan. Iya dari kan ketumpukan gitu. Ada yang nanya? Saya. Oke, boleh. Boleh yang nanya ya. Yang mute all lagi, yang nanyanya saya unmute ya. Yang nanyanya tadi siapa? Sigit ya. Saya unmute ya, Kang Sigit, boleh. Kang Sigit dulu ya. Ya. Sebutin kotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sigit Ahmad Fauzan dari Karawang. Langsung saja Kang Agus ya? Ya. Kang Agus, saya ingin bertanya, itu cara mengajukan ke PT itu gimana tuh? Kang Agus, mic-nya di unmute dulu Kang Agus. Ada lambang mic. Nah, itu. Siap. Cara mengajukan ke PT-nya gimana tuh, Kang?
Siap. Oke, terima kasih Kang Sigit. Itu pertanyaan yang ini ya, sebetulnya yang familiar ya. Karena sering juga banyak pertanyaan yang seperti itu ke saya, dan saya juga sudah share berkali-kali tentang bagaimana prosedurnya. Itu sangat mudah sebetulnya. Saya kenapa bisa sampai seperti itu saya mengirimnya rata-rata via email. Ke berbagai perusahaan. Jadi nggak ke satu perusahaan langsung goal, enggak. Sama aja seperti kita juga istilahnya prospek ke 100 orang, mungkin yang goalnya 10 orang atau 1 orang bahkan gitu. Nah sama ke perusahaan juga seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan, kirim proposal sebanyak-banyaknya ke banyak perusahaan. Itu yang pertama. Via online atau via langsung? Ada yang via online, ada yang langsung. Jadi secara online itu saya kirim via email. Saya kirim via email berbeda gitu ke perusahaan apa berbeda gitu, nanti akan ada jawaban gitu dari pihak perusahaan untuk melakukan sosialisasi. Tapi kalau misalkan kita secara langsung, kita tinggal datang ke perusahaan tersebut, kan biasanya dijaga security nih. Nah, kesulitannya kan pasti di situ, ini security belum apa-apa udah nyegat aja gitu kan. Tapi kan itu gitu ya. Nah, kita tinggal minta izin, bisa nggak ketemu sama bagian logistiknya, atau bisa ketemu sama ini, pasti ditanya ada kepentingan apa. Nah, saya tunjukin proposal. Nah, saya membawa proposal, penawaran kerjasama produk untuk perusahaan Bapak sendiri. Dan mudah-mudahan dengan produk yang kami tawarkan ini, bisa membuat perusahaan Bapak dan lain sebagainya, gitu. Bisa membuat efisiensi bahan bakarnya, atau istilahnya bisa membuat perusahaannya lebih maju, atau bisa Bapak sendiri naik gaji gitu karena terjadi efisiensi tadi. Itu bisa aja terjadi. Jadi saya istilahnya menawarkan produk kami karena memang banyak yang sudah membuktikannya. Ada PT Palma, ada PT dan lain sebagainya, banyak ya di proposal juga ditulis. Itu. Nah, setelah itu biasanya janji temu. Dari security itu biasanya janji temu. Oke, Pak, karena Bapak belum ada janji, mungkin saya nanti konfirmasi ke bagian logistiknya, ke bagian HRD-nya dan lain sebagainya untuk istilahnya janji temu. Mungkin untuk saat ini karena tidak ada jadwal, bisa Bapak tinggalkan kontak untuk agar kami bisa menghubungi Bapak kembali, katanya gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada juga yang istilahnya bisa langsung masuk ke bagian logistiknya. Cuman yang paling bagus, yang paling enak kalau misalkan kita ada teman, saudara, atau istilahnya orang yang dikenal di perusahaan tersebut. Itu kita bisa bisa ngobrol lah secara langsung. Gimana nih, bisa nggak nemuin saya dengan bagian apanya gitu. Yang istilahnya memegang perindustrian atau kendaraan-kendaraan untuk akomodasi perusahaan tersebut, atau istilahnya bagian gensetnya atau dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, di samping itu juga kita menjelaskan. Nah, setelah masuk nih, ketemu sama bagian logistiknya atau HRD-nya atau bagian mesinnya, nah kita istilahnya ngobrol, tapi ngobrolnya nggak vulgar. Kalau saya cuma sebatas 30% memberikan penjelasan manfaat produk dan cara pakainya. Gitu. Jadi, setelah proposal masuk, kita tetap lakukan testimoni. Kita lakukan testimoni. Korban 1 box nggak masalah. Korban 1 box ke tiap perusahaan untuk melakukan testimoni nggak masalah. Jadi saya lakukan itu, dan kemudian saya harus benar-benar mempercayai produk kita akan dipakai. Nah, kalau misalkan tidak ada orang yang di dalam, bisa kita sendiri yang mendampinginya ketika melakukan di testimoni ke-1, di hari ke-1, testimoni hari kedua, dan testimoni hari ketiga. Jadi kita bisa dampingi. Kecuali kita ada orang dalam, atau istilahnya ada mitra kita di sana atau ada saudara kita di sana untuk memastikan produk kita dipakai. Gitu. Jadi harus dipastikan produknya dipakai. Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan tersebut terjadi perubahan, terlebih lagi efisiensi ke bahan bakarnya, mereka akan mengundang kita untuk melakukan presentasi. Jadi bukan lagi sosialisasi, melakukan presentasi di bersama ketua-ketua manajernya. Itu. Nah, setelah itu kita langsung janji kita bisanya nih hari apa nih. Nah, baru kita istilahnya deal-dealan gitu untuk melakukan presentasi tersebut. Terkecuali PT Korindo ya, saya sampai teleponan sama pimpinannya nih. Itu hamba banget berarti pemimpinannya. Nah, itu kan semua tata cara tadi ada di Facebooknya Kang Agus, apa di YouTube, apa di mana nih? Apanya? Itu tata cara tadi tuh yang
ngajuin proposal ada di YouTube apa di Facebooknya Kang Agus? Ada nggak? Oh, kalau di Facebook itu kan tahun bulan apa ya? Tembus Korindo itu udah lama. Di Facebook juga ada. Cuman saya buat skrip WA-nya jadi langkah-langkah untuk memberikan testimoni ke perusahaan. Berarti lebih efektif langsung ke Kang Agus berarti. Nanya-nanya gimana gitu kan. Boleh Kang, boleh. Via telepon kalau ke saya jangan chat karena chat udah numpuk, khawatirnya kan buru-buru kebaca. Ya. Iya. Orang sibuk guys, rumah 1 miliar deh. Kemudian Mitranya itu udah ribuan tuh Kang Agus tuh. Puluhan ribu ya Kang ya. Mitranya udah puluhan ribu, ratusan ribu. Alhamdulillah. Manfaatin nih yang lagi nanya di sini, silakan nanya, manfaatin nih. Ngajuin proposal kayak gitu berarti lebih bagusnya tim ya Kang, tim gitu supaya kita kerjasama ngajuin langsung berarti kan. Iya betul, karena eco racing itu yang saya tekankan, eco racing tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi kita harus punya partner minimal 1 orang, jadi kita berdua gitu, kemana-mana berdua, ke perusahaan pun berdua cukup gitu. Jadi untuk menghandle pertanyaan-pertanyaan ketika kita istilahnya mungkin yang namanya berdua ya ada opsi. Tapi kalau misalkan kita sendiri ya udah diserang abis gitu. Syukur-syukur materi gitu, boncos nantinya. Iya benar, boncos. Seperti itulah kerjasama tim tetap nomor 1. Gitu Kang Sigit ya. Kang Sigit udah terjawab ya Kang Sigit ya. Makasih Kang. Saya kasih kesempatan yang lainnya nih, sebentar lagi 9:30. Agus, saya kasih kesempatan yang lainnya. Tadi Kang Sigit dari Karawang ya. Boleh yang lainnya mau nanya? Acungkan tangannya, siapa yang mau nanya? Oh ya, boleh. Sebutin Ini nama dan kotanya Kang. buat... Nama dan kotanya dulu Kang. Hamdan dari Bogor. Hamdan dari Bogor ya. Boleh Kang Hamdan? Iya. Ini buat proposalnya itu dari Priscat apa bikin sendiri? Buat ngajuin ke perusahaannya. Udah ada di webnya sendiri. Kita di PTBS ini udah benar-benar disediain gitu. Udah benar-benar disediain. Kita tinggal download proposalnya, lalu kita print atau kita bisa beli langsung di stokisnya, itu hanya 20.000. Oh iya. Hanya 20.000. Karena di proposal itu kan 2 lapis ya, ada untuk proposal ke perusahaan, ada juga pengajuan presentasi. Berarti kita nggak usah bikin sendiri ya? Nggak usah ngedit lagi gitu? Ini enaknya PTBS sudah nyediain proposalnya, brosurnya, dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal di searching aja. Pas kita masuk mau login, namun sebelum login, menu informasi dan download tuh di situ. Nah, informasi dan download, lalu kita klik gitu. Sebelum login kita ada informasi dan download, kita klik di sini biasanya itu udah ada berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan untuk promosi. Gitu. Jadi enak, kita tinggal ininya. Atau yang lebih simpel, beli aja ke perusahaan atau beli ke stokis terdekat, itu hanya 20.000 kok per proposalnya. Itu kan deket kampung saya kan ada PT namanya PT Antam Pertambangan Emas. Itu kan pakainya produk diesel gitu. Dari kemarin saya kan pengen masukin ke situ, cuman nggak tahu cara masukinnya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu wajib menggunakan proposal. Makanya perusahaan kita, PTBS, menyediakan proposal itu maksudnya untuk itu. Agar kita istilahnya mempermudah jalan kita masuk ke perusahaan. Karena kalau yang namanya dengan perusahaan, kita nggak mungkin ngobrol langsung sama direkturnya dan lain sebagainya. Itu pasti harus melewati tahapan-tahapan manajerialnya. Gitu. Jadi dengan proposal ini akan mempermudah ke atas gitu. Kang Hamdan, sudah terjawab Pak Hamdan? Hah? Sudah terjawab sama Kang Agus? Iya, paham, insya Allah. Paham ya, siap ya. Udah bawa beli proposal langsung hari Senin kedor tuh satpamnya. Langsung ya. Bismillah. Nanti ada rizkinya Kang Agus kecipratan nanti. Tenang aja. Amin. Siapa lagi yang mau nanya? Berarti sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Boleh nanya lagi ke Kang Agus, siapa yang nanya? Assalamualaikum Kang. Siapa nih? Oh ya Kang. Oke, boleh disebutin nama dan kotanya ya. Assalamualaikum Kang Agus, saya Darmawan dari Surabaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kang. Ya, salam kenal Kang Agus ya. Iya, ini mau tanya, ini ada teman yang kerjanya pelayaran, cuman pas pandemi kan lagi pulang, itu katanya mau testimoni itu. Caranya kalau misalkan dia lagi pelayaran, terus order ke saya lagi, kirim ke luar negeri gitu bisa nggak? Pengiriman ke luar negeri itu bisa, pengiriman kemanapun, bahkan pengiriman ke Dubai, Arab Saudi, kemudian yang dekat-dekat Singapura, Malaysia itu bisa. Itu bisa menggunakan ekspedisi pos, bisa menggunakan ekspedisi kargo atau Raja Express ya, itu bisa juga. Gitu. Kalau untuk pengiriman ke luar negeri dari manapun nggak bisa, Kang. Tapi kita ngambil produknya ke stokis atau ke perusahaan, kita ngambil dulu gitu ya. Kita yang ngirim manual berarti ya. Mendingan kirim manual. Karena melalui web itu kebetulan belum tersedia untuk fasilitas pengiriman ke luar negeri. Jadi mendingan dari stokis atau istilahnya saya kebetulan di Bandung nih. Saya kebetulan di Bandung, misalkan Kang Randi ini order. Nah, bisa saya bawa, nanti bisa saya kirim gitu. Soalnya kalau dari perusahaan langsung itu belum ada medianya ya, belum ada fasilitasnya. Iya, ini rencana Kang. Mudah-mudahan gol aja gitu. Insya Allah. Pasti gol. Harus yakin. Karena amin kan. Yakin. Kalau prospek keyakinan percuma, karena keyakinan tetap nomor 1. Pasti gol gitu. Siap, ada lagi? Ya, ada lagi? Udah cukup. Boleh satu orang lagi ya? Siapa yang mau nanya? Silakan, pertanyaan yang tersulit tuh kayaknya bisa kejawab kalau sampai habis. Ayo, boleh. Siapa lagi yang mau nanya? Master yang jago nanya biasanya siapa nih? Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu ya. Kang Hidayat mana? Biasanya nanya mulu kalau ke saya. Saya Kang mau nanya, Kang. Mana? Siapa yang nanya? Oh, Kang Solihin. Halo, boleh Kang Solihin. saya, Kang. Siap. Salam kenal Kang Agus. Perkenalkan saya Solihin ya, dari Jawa Timur, Kang. Iya, salam kenal juga Kang Solihin. Ini Kang mau nanya, ini kan saya sempat nonton video wawancara Kang Algi dengan Kang Agus waktu itu ya kan. Nah, pada saat Akang tembus mokes mobil itu ternyata itu kan full online ya Kang. Awal-awalnya Kang. Full online. Nah, ya kalau boleh tahu Kang, full online-nya itu pakai apa Kang? Facebook, Google atau apa Kang? Nah, kebetulan waktu itu saya mau ngejalanin semua yang berhubungan sama online. Tapi ternyata izin Allah, saya ternyata di Facebook pun itu udah rame kalau dulu. Di Facebook saya sampai sekarang pun saya belum bisa buka Instagram, belum bisa istilahnya buka-buka web yang lain gitu atau istilahnya medsos yang lain. Jadi saya full di Facebook kalau dulu. Sampai ke mobil, bahkan sampai ke Pajero saya masih full di Facebook. Itu. Nah, dari Facebook itu ada Facebook organik. Kan kebetulan saya bikin harus ada 2 akun ya. Maksudnya 2 akun itu ada Facebook pribadi, ada Facebook khusus untuk eco-racing. Karena nggak bisa disatuin dengan Facebook pribadi ya, promosi atau bisnis kita nanti kasihan nanti Kang Solihin nanti dijauhin temen. Gitu. Jadi harus 2. Maksudnya 2 itu istilahnya ada Facebook pribadi, ada Facebook bisnis. Nah, Facebook bisnis yang bisa kita bikin cloningan sampai, kalau saya pribadi sampai 15 akun. Sampai 15 akun, saya hajar promosi di situ untuk organiknya. Lalu saya juga belajar Facebook Ads. Nah, saya belajar Facebook Ads. Nah, di situlah istilahnya benar-benar repot gitu. Ngeladenin WA tuh repot gitu di sana di awal-awal. Nah, memang dari Facebook pun udah penuh, udah lumayan gitu. Nah, itu waktu pembahasan eco-racing karena waktu itu masih masih terdengar belum familiar gitu ya, dengar eco-racing itu belum familiar orang. Tapi kalau misalkan sekarang memang udah familiar dari cara penjelasannya atau cara promosinya yang bisa kita perbaiki gitu. Karena kebanyakan teman-teman leader, teman-teman member itu promosi itu kayak bikin cerpen atau istilahnya kayak bikin majalah. Eco-racing adalah bla 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 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini promosinya bukan saya sarankan bukan seperti itu, tapi istilahnya kayak kita cerita, kayak kita ngobrol.
setelah pakai eco-racing ternyata kendaraan kita dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya. Wah, alhamdulillah nih. Jadi kita cerita gitu, kita cerita. Karena pada dasarnya orang tidak akan mau dijuali. Misalkan gini, Kang Solihin nonton TV, nonton sinetron atau film ya, pasti pindah channel kebanyakan. Betul nggak? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita istilahnya ngiklan terus gitu, ngiklan terus. Sementara orang lain udah jemu gitu kan, lihat iklan kita yang itu-itu aja gitu. Tapi istilahnya kita perbanyak cerita, perbanyak testimoni produk, gitu, perbanyak istilahnya testimoni pencapaian leader-leader kita atau istilahnya member kita itu bagus. Karena itu istilahnya memberikan bukti juga gitu. Jadi perbanyak cerita, perbanyak testimoni, baik itu testimoni produk, baik itu istilahnya testimoni pencapaian. Gitu. Jadi saya istilahnya ngerjainnya memang full online dan itu dari Facebook. Bahkan sampai sekarang pun nih Instagram nggak saya garap sama sekali. Nggak saya garap sama sekali gitu. Karena memang gimana ya, ngelola Facebook aja udah lumayan gitu. Dan sekarang karena memang member-member udah banyak ya, udah banyak juga leadernya, otomatis saya lebih ke bimbingan leader. Gitu, lebih ke bimbingan leader sambil tetap promosi gitu. Karena biar bagaimanapun jantungnya bisnis eco-racing itu adalah promosi, presentasi gitu. Karena kalau misalkan tidak terbanyak promosi dan presentasi, ya istilahnya percuma juga. Gitu, Kang. Pokoknya intinya mau promosi di media sosial apapun itu saya sarankan bagus. Baik itu Instagram, baik itu Facebook, baik itu Instagram berbayar atau Facebook berbayar atau Google ya yang sekarang wah luar biasa nih Kang. Biasa nih Google-nya. Jadi istilahnya dari semua bidang gitu. Selagi kita punya handphone dan ada kuotanya ya itu syaratnya. Ada kuotanya manfaatin aja gitu, manfaatin dari situ. Jadi ketika ada komisi pun kita kerasa gitu. Beda dengan mungkin teman-teman yang full offline. Karena ketika kita dapat komisi, komisi kita dipakainya untuk akomodasi, untuk buka seminar, untuk buka untuk nyusul ke daerah yang jauh, kan perlu bensin tuh, perlu makan juga, otomatis kan kepake. Tapi kalau online ini benar-benar kita memberikan edukasi atau istilahnya cara yang lebih simpel. Karena kita main teknologi sekarang gitu, Kang Solihin. Gimana Kang Solihin, terjawab? Makasih Kang. Oke. Makasih banyak ya Kang Solihin. Masih ada 5 menit lagi, saya masih kangen sama Kang Agus. Satu lagi deh. Ini Kang Purnomo ada yang mau ditanyain nggak? Saya Kang. Oh siapa? Oh ini nih. Boleh. Ada yang ngerobot nih satu orang. Kang Gian. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Kang Agus, salam kenal. Saya Hidayat dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kang Agus, saya mau nanya tentang teknik closing. Closing melalui chat WA ya. Itu kan rata-rata mereka apakah dia jujur apa enggak, alasannya pasti mau nanya istri atau suami ya. Terus belum ada dana tersedia. Nah, terus gimana mengatasi orang-orang kayak gini? Kadang kita nggak tahu keuangan dia, kadang dia tahu-tahu sudah closing aja sama orang lain gitu. Cuman alasan aja atau gimana gitu loh. Karena dia menghaluskan kalimat gitu ya. Nah, pertanyaan bagus ya. Yang kedua lagi. Oh, masih ada yang kedua? Ada. Yang kedua, itu kan kalau kita nggak mau closing itu kan rata-rata kan paket basic semua ya. Nah, saya tuh mau ada ilmunya, gimana closingnya itu kalau bisa paketnya jangan basic di atas gitu loh. Minimal bisnis sampai perlisting gitu. Nah, tekniknya itu gimana? Tekniknya itu gimana caranya? Makasih, 2 pertanyaan itu. Siap Kang Hidayat. Insya Allah ya saya istilahnya share pengalaman karena saya juga masih belajar. Yang pertama di teknik closing. Di teknik closing itu kita menggunakan hukum peluang juga kalau di online. Karena yang namanya seperti dadu. Nggak selalu angka 6 yang keluar. Bahkan di awal-awal angka 6 itu susah keluar, tapi harus dilempar beberapa kali baru keluar. Nah, itulah hukum peluang. Jadi kalau misalkan Pak Hidayat istilahnya jalanin secara online, itu otomatis yang pertama dilakukan adalah database.
perbanyak database karena yang kita sharingkan nanti istilahnya bukan ke 1 orang 2 orang. Nah, itu istilahnya untuk closing secara online. Jadi perbanyak, misalkan ada 100 database, nggak mungkin nggak ada yang closing 1-2 orang. Pasti ada yang closing. Terus kemudian dari dari pertanyaan tadi, dari alasan tadi ya, nggak punya modal, kemudian mau tanya suami atau istri, atau istrinya dan lain sebagainya, itu saya selalu menekankan kepercayaan diri kita atau istilahnya keantusiasan kita dalam hal ingin benar-benar membantu. Ingin benar-benar membantu. Kalau misalkan tidak mau dibantu tidak masalah. Karena ketika saya menjelaskan seperti ini ke Akang, terus kemudian Akang menunda, saya akan menjelaskan lagi ke si B, si C, sampai ke si Z. Nah, dari situ mungkin istilahnya saya tetap bergerak, berjalan gitu. Dan kalau misalkan Akang bilang tidak ada modal, sebetulnya modal kita itu ada di tangan, kaki, mulut, dan istilahnya organ-organ yang lain yang telah Allah sempurnakan. Tapi kalau misalkan Akang keke gitu bilangnya tidak ada modal, saya selalu memberikan teknik keterdesakan. Teknik keterdesakan seperti ini. Misalkan, naudzubillah min dzalik ya, ini contoh, misalkan ada kerabat kita yang istilahnya tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit dan istilahnya harus dilakukan tindakan. Kalau misalkan tidak dilakukan tindakan, ini ya istilahnya nyawanya tidak tertolong mungkin. Padahal dalam keadaan dia tidak punya uang nih, keluarganya ini tidak punya uang. Kira-kira kalau misalkan ada pemberitahuan seperti itu, keluarga akan berusaha nggak untuk cari uang? Nah, pasti akan berusaha gitu. Yang tadinya memang tidak ada uang karena tidak cukup gitu dengan mengatakan tidak ada modal. Tidak cukup dengan mengatakan tidak ada uang, tapi kita istilahnya harus berusaha mencarinya. Dan kita istilahnya munculkan potensinya. Seperti tadi, dokter tadi bilang bahwa ketika tidak dilakukan tindakan, ini nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Nah, itu istilahnya sebuah desakan gitu. Desakan untuk istilahnya mereka agar keluarga mencari modal. Nah, sebetulnya tidak ada yang tidak punya modal. Semuanya punya modal. Modalnya bisa dengan mencari, bisa dengan istilahnya menjual, bisa dengan istilahnya pinjem, bisa dengan istilah yang lain sebagainya, tapi ada caranya. Ada caranya, jangan sampai istilahnya bilang tidak ada modal, karena kaki pun, tangan pun, mulut pun itu adalah modal yang sesungguhnya. Gitu. Nah, jadi untuk alasan seperti minta izin ke suami dan ke istri, itu bisa aja. Jadi tekniknya tarik ulur. Oh iya Bapak, oh iya Ibu, silakan izin dulu ke suami atau istrinya, kalau misalkan mau berbisnis dengan kami. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau ketinggalan peluangnya. Karena di tim kami ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu yang istilahnya bergabung di hari ini. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu istilahnya menunda, dan istilahnya ketika Bapak Ibu akan mendapatkan kesuksesan itu akan dimakan sendiri atau dibagi dengan keluarga. Pasti otomatis akan dibagi dengan keluarga. Cukup Bapak Ibu minta doanya saja. Apalagi laki-laki nih, karena laki-laki itu istilahnya harus menjadi tulang punggung keluarga dan bahkan tulang punggung rumah tangga. Kalau laki-laki, makanya saya suka lucu juga kalau misalkan ada laki-laki, oh saya minta izin ke istrinya dulu, saya minta izin ke istrinya dulu gitu ya untuk melakukan pekerjaan. Nah, selama ini apakah ketika bapak-bapak melakukan pekerjaan minta izin dulu nggak ke pacarnya? Kan pacar dulu, mungkinnya sebelum jadi istri kan enggak gitu. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Karena kebutuhan yang namanya istilahnya penghasilan itu pasti ingin semua orang dapat gitu. Dan kalau misalkan ini ada penghasilan, karena di awal pun dengan produk kita bisa mendapatkan penghasilan, kenapa enggak? Gitu. Makanya saya selalu nyontohin dari awal, testimoni produk dulu. Produknya kepake enggak? Nah, kalau misalkan Akang istilahnya ngerasain produk tersebut, kira-kira teman Akang mau enggak? Gitu. Hemat misalkan hingga 30 hingga 50%. Masa Akang sendiri yang mau ngerasain? Pasti teman-temannya juga mau ngerasain. Makanya istilahnya testimoni produk dan itu untuk menimbulkan kepercayaan. Itu untuk menimbulkan kepercayaan. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi saya kirim dulu produknya. Kan nggak banyak tuh, cuman 1 box paling, atau istilahnya kalau ekomotor paling 10 pil gitu. Seperti itu. Jadi biar dia ngerasain dulu gitu produknya. Nah, nanti ketika istilahnya dia ngerasain produknya, otomatis kita bisa masukin peluang bisnisnya, peluang usahanya. Wah, di sini nih ternyata selain dari manfaat produk, ini ada juga peluang usahanya, ada juga peluang bisnisnya. Nah, kita jelasin. Gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, gimana caranya kita biar bisa closing stokis.
atau istilahnya closing lebih dari basic ya. Nah, itu lebih dari kebutuhan. Kembali lagi ke kebutuhan. Kalau misalkan nanya ke saya pasti nanyanya produk tetap. Bapak emang butuh berapa produk nih? Misalkan, oh saya butuh 50 produk misalkan. Tanggung kan, istilahnya 50 produk gitu. Kalau misalkan dibuat paket, itu berarti jadi paket apa? Nah, seperti itu. Jadi permainannya di kebutuhan produk. Kemudian kita berikan juga potensi rata-rata minimal reguler ya. Reguler itu kenapa harus pilih reguler daripada basic? Karena untuk menjaga ketika Bapak Ibu istilahnya mungkin multi levelnya tidak bisa dijalankan, ini bisa dibikin peluang usaha. Dan dengan dibikin peluang usaha ketika Bapak Ibu istilahnya belanja ulang kembali, itu bisa menggunakan ID yang lain untuk transaksinya. Sehingga ID utamanya kecipratan poinnya. Makanya kalau misalkan di PTBS ini tidak harus bisnis jaringan atau multi levelnya, tapi kita istilahnya jalankan usahanya, jual produknya, itu bisa menjadikan poin dan bisa mendapatkan peluang dapat motor juga, mobil juga, dan lain sebagainya. Nah, terus lagi contoh, ketika orang istilahnya pengen di retailnya aja, ketika istilahnya dia basic nih, kemudian tembus misalkan perusahaan besar. Nah, itu nggak full RO. Misalkan 500 juta nih, kayak kemarin LMDH ya. LMDH belanja 500 juta eco farming. Nah, itu nggak saya RO-in semuanya. Tapi saya dibikin jaringan. Karena ketentuan dari perusahaan kan harus 80% jaringan, 20% poin RO ya. Nah, saya istilahnya dibikin jaringan, walaupun itu ke LMDH RO. Jadi 500 juta itu saya lihat nih di bawahnya yang potensi siapa. Itu dibikin upgrade mereka. Misalkan masih ada yang basic yang di bawah kita, dibikin upgrade, misalkan jadi reguler atau bisa dijadiin stokis gitu. Tapi produknya nggak dikasihin ke mereka. Tetap kan produk milik LMDH kan gitu. Jadi istilahnya mengupgrade mitra-mitra kita. Mudah-mudahan itu juga menjadi semangat gitu. Itu mungkin Pak Hidayat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya, bisa menjadi contoh juga, karena saya sebetulnya sih mainnya tarik ulur dari makna la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan itu adalah kalimat mati, berarti tidak ada Tuhan nih, tapi karena ada kata sambungnya kecuali Allah, ternyata ada Tuhan, yaitu Allah. Nah, sama juga Bapak Ibu tidak usah buru-buru daftar, Bapak Ibu tidak usah buru-buru belanja, kecuali kalau misalkan ada kecualinya. Jadi apa yang disampaikan misalkan tadi nggak punya modal. Oh iya Pak, betul. Saya percaya Bapak tidak punya modal. Kecuali Bapak punya keinginan, nah selalu ada kecualinya. Jadi kalimat negatif dibuat kalimat positif. Nah itulah diulur dulu, baru ditarik kembali. Gitu. Seperti itu. Itulah makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semuanya. Sudah jawab Pak Hidayat? Ya, sudah, sip. Ya. Dapat ilmu baru. Alhamdulillah, makasih banyak Kang Agus nih waktunya ya. Udah saya minta waktu 1 jam nih buat Kang Agus tadi menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa keganti semua dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan kesehatan buat Kang Agus dan juga keluarga ya. Kang Agus sudah berapa orang di bawah Kang Agus yang udah dapet mobil tuh? Itu Kang Agus kira-kira? Pak Jeronya, Pak Rusmaji ya, Kang Harun, Wanda, kemudian siapa lagi? Kang Aan. Pajeronya udah ada 4 berarti. Pajeronya udah ada 4. Mobilionya nggak kehitung. Bingung deh. Ada sekitar 8-9 lah. Masya Allah. Lebih ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah buat tim kita ya semuanya, buat tim Kang Agus ke bawah. Mudah-mudahan bisa jadi bukti buat kita semua kalau emang mobil itu kayak bukan 1-2 orang dan bukan orang itu doang gitu kan, bahkan orang yang nggak mungkin pun menjadi mungkin bisa dapat ya Kang Agus ya. Ya betul sekali. Nah, jadi teman juga yang mau sowan ke Kang Agus silakan ya, bisa datang yang area Bandung bisa ke base camp Kang Agus mungkin ya, ada base camp Kang Agus. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh buat Kang Agus ya, karena Kang Agus ini hobi makan ya. Kelihatan ini di mana alamatnya Kang Agus? Saya di Banjaran Kang, di daerah Jagabaya ya. Daerah Jagabaya.
Oke, paling jaga baik ya. Nanti bisa WA ke saya lah kalau nanya alamat Kang Agus, mau silaturahmi, mau bawa oleh-oleh ke Kang Agus, boleh. Kang Agus punya banyak kucing ya, ciri tanda-tandanya ya. Makasih banyak Kang Agus ya. Mohon maaf nih, saya ngerepotin waktunya nih ya. Saya kan minta waktunya cuma 1 jam nih. Makasih banyak Kang Agus. Paling gitu dulu aja Kang Agus ya. Makasih banyak. Ini udah ngabisin kuotanya Kang Agus nih ya. Sama siap. Saya juga akan penutupan dulu buat teman-teman. Paling gitu dulu perbincangan kita sama Kang Agus. Mudah-mudahan kita doain lah buat Kang Agus sukses, dan kita juga minta doanya Kang Agus buat tim kita sukses semua, dapat sampai rumah 1 miliar ya Kang Agus ya. Untuk pejuang-pejuang keluarga insya Allah. Amin. Oke, bagus. Makasih banyak. Oke, terima kasih bagus. Kalian. Iya, juga. Oke, paling itu tadi ya perbincangan saya sama Kang Agus ya. Kang Agus nanti kalau mau live juga boleh, tapi kalau mau nongkrong di sini juga boleh. Kita sampai jam 10. Buat teman-teman yang mau nanya, paling nanyanya jangan ke saya. Kang Agus kayaknya udah terlalu banyak mitranya yang harus dibimbing, makanya harus dibatasi waktunya gitu kan. Jadi Kang Agus tuh mahal nih waktunya nih. Jangan main-main ya sama leader, karena waktunya mahal. Mau ngasih bimbingan ke kita aja itu udah syukur alhamdulillah ya. Kebanyakan ya leader yang udah sukses di bisnis lain itu mau ketemu tuh susah gitu. Nah sekarang paling kayak mau nanya ke saya, boleh nanya ke saya. Mungkin masih ada Pak Purnomo, boleh nanya ke Pak Purnomo gitu. Ya, gimana? Ada yang mau nanya lagi? Sampai jam 10 kita ya. Siapa nih Pak Ali Ahmadi ya? Boleh Kang Pak Ali? Kedengeran Pak? Kedengeran. Ya. Pak Ali dari mana Pak Ali? Dari Jepara Pak. Oh, Pak Ali Jepara. Sponsornya siapa yang kemarin baru daftar. Sponsornya saya kayaknya itu ya. Iya. Ya, Pak Ali gimana Pak Ali? Baru datang ya produknya ya? Iya, belum Pak. Baru belum datang ya, karena baru daftar juga ya. Baru tapi saya sudah itu loh, closing sama teman-teman, promosi sama teman-teman ya. Katanya ya nunggu produknya benar-benar enggak itu. Kalau produknya benar-benar dia positif mau ngikut. Oh, gitu. Jadi nunggu produknya datang dulu ya teman-teman Pak Ali ya. Nah, dan kemarin sore kan saya udah WA sama Pak Algian. Katanya mau kumpul, mau ngomong langsung ke leader saya gitu. Ya, saya oke, saya siap hubungin sama Pak Algian. Nanti untuk memastikan itu teman-teman semua. Tapi saya baru offline, Pak. Belum bisa jalan melalui online. Belum ya, nggak apa-apa. Minta pemasukannya, semangatnya biar teman-teman tuh pada percaya. Ini kan produknya belum datang. Belum datang ya. Kalau produknya datang nanti tak promosiin sama kayak teori saya hampir mirip ya Pak. Tadi Pak Agus ya itu mau tak kasih promosi dulu 1 butir 2 butir gitu teman-teman. Sampel dulu ya. Produknya benar-benar itu yang mungkin bahan bakar enggak gitu. Makasih Pak. Ya, gitu Pak Ali. Jadi buat mitra-mitra yang baru juga, kalau yang mau nyoba main offline dulu itu wajib kuasai produknya ya, mulai dari cara pakai, terus apa namanya tuh? Apa ya namanya? Maksudnya 1 tablet itu untuk berapa liter itu kamu teman-teman harus tahu takaran ya. Takarannya harus tahu ketika pertama pakai harus gimana, itu bisa nanti di grup saya share lagi. Yang jelas kalau motor itu, kalau motornya udah terlalu sering pakai premium, biasanya saya saranin untuk pakai 2 tablet dulu di awal gitu. Untuk pembersihan si tangkinya. Nanti pemakaian kedua, ketiga udah 1 tablet aja. Biasanya 1 tablet untuk 2-4 liter kalau saya. Ada yang isi 20.000 aja 1 tablet isi 20.000 per premium atau pertalite ya. Dan saya saranin ya kalau teman-teman yang mau daftar itu jangan sampai si calon mitranya kalau mau nyoba nggak usah isi Pertamax gitu. Kan ada tuh motor-motor yang asalnya pakai Pertamax gitu kan. Ini kalau saya pakai Pertamax Eco Racing boleh nggak? Boleh, sebenarnya boleh aja. Cuma nanti RON-nya jadi terlalu tinggi dan jadinya jatuhnya boros. Kenapa boros? Karena kan harga Pertamax berapa? Hampir 10.000 ditambah tablet Eco Racing, jadi boros. Saran saya turunin dulu kualitas bensinnya menjadi premium atau pertalite. Karena ketika dimasukkan Eco Racing maka setara dengan RON itu setara dengan Pertamax, bahkan Pertamax Plus gitu. Makanya selalu yakinin produk kita itu bisa mengimbangi kualitas bensin Pertamax dan Pertamax Plus dengan teman-teman mengisi pertalite atau premium. Jadi teman-teman harus yakin dulu
yakin gitu. Kuncinya yakin terhadap produk itu sendiri. Nah, sebelum yakin apa? Testimoni, cobain dengan motor kita dulu atau mobil kita dulu, cobain dulu. Ketika kita nyoba rasanya udah enak, maka ketika menawarkan produk ke orang lain akan semakin pede lah kita nawarinnya. Insya Allah bisa lah ya. Itu kuncinya cuma itu doang sih kalau main produk tuh. Kalau eco racing. Kalau eco farming, nah kalau eco farming beda lagi, harus dicoba di yang punya sawah, yang punya tanaman gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Sebelum saya kasih kesimpulan ya, 15 menit terakhir saya kasih kesimpulan apa yang harus teman-teman lakuin ya. Pengalaman saya, Pak Agus tadi sama Pak Purnomo harusnya udah ada kesimpulannya siapa yang harus teman-teman kerjakan kalau teman-teman pengen dapat rumah 1 miliar. Tapi sebelum itu, sebelum saya kasih kesimpulan, boleh nanya dulu ya. Sampai jam 10 soalnya kita nih. Masih ada 15 menit lagi. Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Yang mau nanya atau yang mau ngasih pengalaman ya? Pengalaman minggu kemarin tuh jalanin eco racing. Yang baik itu online maupun offline boleh sharing ya. Karena sharing di sini kan bisa dapat pahala juga nanti. Kasih ilmu. Yang mau nanya, yang mau ngasih pengalamannya, mungkin ada yang pengalaman ditolak, atau kayak Pak Purnomo tadi disebut bisnis eco cacing gitu kan. Keren tuh. Bisa disebut bisnis eco cacing dari mana itu eco racing? Boleh yang mau nanya siapa lagi? Ini banyak ya mitra-mitra barunya ya. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada nih? Kang Heri, gimana Kang Heri? Udah closing belum? Baru closing keluarga. Baru closing keluarga ya. Oke, mudah-mudahan lancar lagi lah closing teman-teman, mitra-mitranya. Jangan sampai malu, intinya harus berani kayak Kang Agus tadi, kayak Kang Purnomo itu. Kalau closing Purnomo spesialis stokis. Kalau Kang Agus spesialis bisa gede-gede tuh RO-nya, bisa ratusan juta sampai miliaran. Nah, berarti kan itu kan kuncinya pede gitu, percaya terhadap produk, percaya 100% terhadap produk yang kita jual, dan percaya terhadap diri kita sendiri kalau kita tuh bisa menawarkannya. Kalau kita ada sedikit nggak pede, itu kemungkinan besar itu ditolak biasanya. Seperti itu. Ini siapa lagi nih yang mau nanya? Kalau nggak ada saya nanya nih. Saya penasaran ini nih. Yang siap-siap dapat motor dan mobil siapa lagi nih? Ini ada Bu Warningsih. Bu Warningsih. Bu Warningsih dari Aceh. Ini bisa nyambung nggak nih? Nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya kasih kesimpulan untuk selesai nih berarti. Kang. Boleh Kang, ayo Sang. Boleh sharing-sharing. Ini Kang. Ini selama 2 hari Kang, saya ini terima laporan kalau iklan Google Ads untuk mitra-mitra saya ini lagi pada sepi gitu Kang, yang masuk itu. Nah ini solusinya gimana? Google Ads yang sepi ya. Jadi rata-rata memang pada sepi. Saya ngedetect ini Google Ads ini dari hari Rabu ya. Dari hari Rabu dari tanggal 1 itu ada penurunan jumlah yang masuk ke WhatsApp. Ada kemungkinan itu tuh dari emang kita tuh bisa dilihat dari Google Trend. Dari Google Trend orang yang mencari kata pencarian eco racing itu lagi naik atau lagi turun. Kira lagi ada penurunan biasanya. Biasanya kan ada fase-fase di mana bulan-bulan itu yang mencari eco racing lagi sedikit, sama seperti waktu awal-awal 2020 tuh. Awal-awal 2020 seperti itu ada fase-fasenya. Nah, ketika ada penurunan pencarian eco racing itu terserah teman-teman, bisa dijeda dulu mainnya di hari kerja. Waktu itu sempat kalau ada penurunan gitu, kita fokus di hari kerja, jangan hari Sabtu Minggu. Kenapa? Karena Sabtu Minggu kenapa dulu rame pada masa PSBB? Karena orang-orang itu lebih banyak berinteraksinya di rumah. Jarang yang keluar, sehingga orang-orang lebih banyak megang handphone, Kang. Lebih banyak megang handphone, dan dia tuh ya kerjaannya ya pendapatan nurun, megang handphone, ya akhirnya dia peluang usaha, lihat YouTube dan sebagainya. Sehingga di bulan kemarin itu banyak banget kan yang lagi nyari eco racing. Dan sekarang ada penurunan sedikit. Kenapa? Karena orang itu lagi seneng-senengnya keluar rumah. Biasanya dikekang nih, udah dibebasin. Jadi banyak yang keluar rumah, sehingga pakai taktik sendiri. Jadi teman-teman kalau emang lagi ada penurunan, saya ada kemungkinan ini kembali ke basicnya awal tuh. Sabtu Minggu pasti ada penurunan. Karena Sabtu Minggu pasti dipakai orang-orang untuk keluar rumah sekarang itu.
trennya itu. Sama mitra saya juga lagi banyak penurunan. Dikarenakan mungkin kata cari eco racing ini orang yang mencarinya lagi sedikit. Bahkan ada yang masuk itu adalah mitra-mitra eco racing juga yang WhatsApp gitu. Nah, teman-teman saya saranin potensi dimaksimalkan di jam kerja lagi. Di hari Senin sampai hari Kamis dulu. Nah, boleh tes-tes di hari Jumat sampai Minggu, tapi kalau lihat di hari Jumat sampai Minggu kalau lihat kliknya itu udah lebih dari 20, 30 dan ternyata nggak ada yang masuk WA atau yang masuk sedikit, bila di off dulu, start lagi nanti hari Senin di jam kerja. Karena biasanya jam kerja itu orang-orang masih banyak yang megang handphone gitu. Dan saya lihat trennya di Sabtu Minggu zaman sekarang itu masih banyak orang yang lagi pengen pada keluar rumah gitu. Begitu. Jadi kita potensinya di situ. Selain itu ya pengguna Google Ads juga makin banyak, maka teman-teman nggak harus belajar Google Ads doang gitu kan. Google Ads itu wajib, tapi yang sunnahnya juga dijalanin. Boleh belajar Facebook, boleh belajar YouTube-nya gitu kan. Sehingga nanti tools kita tuh banyak gitu kan. Tools kita banyak, baik itu online, offline. Makanya kalau saya nyaranin ya ke teman-teman ya Facebook organiknya juga dijalanin. Kayak Kang Agus nih ya, jalanin Facebook organiknya dijalanin, kita ngasih testimoni kegiatan kita di Facebook. Nah, jangan sampai juga ketika kita jalanin Facebook, ternyata friend-nya cuma 100, cuma 200, ada triknya juga tuh jalanin Facebook organik. Gak kebanyakan promosi, tapi banyakin testimoni dan jumlah temannya itu diperbanyak. Kalau bisa ribuan teman kita di Facebook itu, baru bisa jalanin Facebook organik. Kalau yang mau Facebook Ads, berarti teman-teman bisa harus bikin page. Tutorialnya banyak di YouTube, bikin fanpage. Jalanin Facebook Ads juga sebenarnya udah ada di YouTube gitu. Kayak gitu Kang. Sama mitra-mitra saya juga kemarin, tapi ada yang masuk tetap, ada yang masuk dari 100.000 itu biasanya masuk 4-7, sekarang itu paling yang masuk sekitar 2-3, paling banyak 4 orang. Yang masuk itu rata-rata 2-3, paling banyak 4 orang. Kemarin saya pasti ngalamin, dan saya saranin untuk mulai di hari Senin lagi, kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu turun. Gitu Kang Solihin. Kang Solihin dapat trik apa lagi? Belum ya? Ya udah, kalau misalnya ke mitra-mitra, terutama mitra-mitra yang baru-baru ini ya, kalau lagi sedikit, pokoknya jangan sampai boncos aja, kuncinya jangan sampai boncos. Kalau arahin ke mitra-mitra tuh, saya selalu ngecek kadang kalau mitra-mitra yang lagi jalani Google Ads, saya cek rutin gitu kan. Kalau yang ngekliknya sedikit sih nggak apa-apa sebenarnya. Yang ngekliknya sedikit nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau kliknya banyak dan nggak masuk WhatsApp, berarti kan boncos. Nah, kalau kita udah saran saya ke mitra-mitra yang lagi jalan Google Ads, jangan sampai lebih dari 30 klik tapi nggak ada yang masuk WA. Saya pasti itu boncos itu. Kalau lebih dari 30 klik tapi nggak ada masuk WA, harusnya tuh 10-20 klik tuh udah ada yang masuk WA 1-2, normal itu normal berarti kan. Udah 30 klik ada masuk WA, lebih baik dijeda dulu. Kalau saran saya ya, pengalamannya lebih baik dijeda dulu, nanti dimulai lagi malam atau besoknya gitu. Berarti hari itu lagi nggak ada yang nyari eco racing gitu, ataupun ada sedikit, sehingga mungkin ke Kang Solihin masuk, ke saya enggak gitu. Gitu. Jadi ada kebagi-bagi, karena yang jalan Google Ads kan di tim kita banyak. Gitu. Ada lagi Kang Solihin? Nggak ada Kang, gitu aja Kang. Oke. Saya mau ngasih share pengalaman saya kemarin ya. Share pengalaman saya ini nanti nyambung ke ceritanya tadi Mas Purnomo, Kang Purnomo, dan Kang Agus ya. Jadi ada salah strategi saya. Kemarin itu saya dapat calon mitra dari Instagram. Pernah saya posting itu, saya calon mitra dari Instagram, lalu saya ajak ketemuan karena satu kota, dan akhirnya saya prospek, dia tertarik. Ternyata ketika saya prospek itu, si mitranya itu lagi di prospek juga sama leader dari Bandung. Nah, sehingga ada 2 orang yang sedang menawarkan eco racing ke si A ini ya. Si A ini, saya dan orang lain yang dari Bandung, leader eco racing dari Bandung. Nah, saya meyakini kalau saya punya support system. Nah, itu pandangan saya di awal itu seperti itu ya. Saya selalu presentasi, saya punya support system. Kalau Anda daftar ke tim saya selalu mikir jual mahal ya, dari kemarin itu jual mahal, ternyata ada salahnya juga kadang ya, ada salahnya juga jual mahal. Saya meyakini saya punya support system, kalau Anda daftar ke saya, maka saya akan bantu untuk kamu menguasai support systemnya,
Sehingga dia tertarik. Ketika saya ketemu sama dia tertarik. Cuman kendalanya si A ini ternyata modalnya belum ada, belum cukup. Karena waktu itu ditawarin di pertengahan bulan, belum gajian, belum cukup. Karena saya udah yakin dia bakal daftar ke saya karena dia tertarik support system saya yang gak ada di yang lain gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya biarin aja. Saya suruh tekankan ngumpulin modalnya. Kalau kamu emang serius mau jadi tim saya, ngumpulinlah modalnya. Karena saya emang dari kemarin jual mahal sistemnya dan pengen nyari mitra-mitra yang serius gitu kan. Ya udah saya biarin, tapi saya juga follow up gitu. Gimana? Udah kekumpul belum? Udah kekumpul belum? Alhasil di akhir bulan kemarin tanggal 29 kok saya lihat statusnya udah jualan eco racing aja nih kan. Padahal sebelum-sebelumnya WA Kang, pokoknya udah saya dapat uang, saya langsung WA Kang Algi pokoknya. Apalagi Kang Algi punya support system, saya mau belajar. Kok pas saya lihat status WA-nya, status Instagram-nya udah jualan eco racing gitu kan. Nah, akhirnya saya tanya pas di awal bulan itu tanggal saya tanya, Kak Adi udah daftar eco racing? Saya lihat kalau belum, saya akan follow up untuk segera daftar. Ternyata beliau udah daftar paket reseller. Saya lihat emang dia punya kemampuan karena dia punya sales juga, dia punya pengalaman sales dan marketing juga. Ternyata dia itu didaftarin reseller sama leader dari Bandung. Didaftarin reseller sama leader dari Bandung. Dimodalin 100.000 dan dikasih produk. Nah itu yang dipakai caranya Kang Agus tadi yang diceritain itu, di mana Kang Agus itu ngasih sampel ya, ngasih sampel ke mitranya. Ini silakan pakai. Sehingga ketika orang itu udah dikasih produk sama leader itu, maka dia akan nggak enak kalau daftar ke saya. Maksudnya nggak enak kalau daftar ke orang lain. Gitu. Maka ketika teman-teman mau jual mahal, mau ngasih sampel itu ada masa-masa waktunya, nggak bisa dipukul rata. Kesimpulan itu nggak bisa dipukul rata, semua orang itu suruh nyari modal gitu. Ada satu saat teman-teman emang harus ngasih sampel, harus ngeluarin modal, harus ngasih ketika lihat orang ini kayaknya peluangnya bagus, tapi dia belum punya uang, kita tuh harus punya perasaan peka ke situ gitu kadang tuh. Kadang saya pun nggak peka gitu kan, akhirnya saya jual mahal, suruh dia ngumpulin modal. Ternyata leader yang di Bandung itu pinter. Dia ngeluarin uang untuk daftar reseller, didaftarin, dan dia dikasih produk. Akhirnya si orang yang camit itu jualan lah produk itu, sampai kekumpul uangnya, nanti dia akan didaftarin. Dan dia nggak akan enak daftar ke saya, karena udah dimodalin untuk daftar paket reseller. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ngasih pelajaran ini. Jadi jangan sungkan untuk mengasih sampel, walaupun itu orang yang belum kenal. Kayak Kang Agus tadi, dia ngasih sampel ke Aceh. Ke Aceh yang notabene anak SMA gitu kan, belum tahu dia akan daftar atau enggak, tapi karena niatnya berbagi kebaikan, karena manfaat produknya, Kak Agus tadi ngasih 10 tablet ke orang Aceh yang anak SMA itu, dikirim pakai modal dia, tahu-tahu anak orang Aceh itu daftar paket bisnis, 7 paket, 7 hak usaha gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ada strategi baru yang bisa kita ambil pelajaran gitu. Kita tuh jangan pelit-pelit ngasih sampel dan harus bisa baca situasi kapan kita mau jual mahal, kapan kita harus tolerir mitra kita itu untuk dikasih kesempatan nyari modal dan kita kasih sampel gitu. Itu mungkin malam ini kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada nanti kita lanjut di minggu depan ya. Atau mau ada yang menanya? Kalau nggak ada saya udahin nih. Nggak ada yang nanya? Karena udah jam 10 dan nggak ada yang mau nanya, ya udah saya udahkan aja untuk kopdar hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan teman-teman itu wajib aktif di grup WhatsApp ya. Silakan aktif bertanya, jangan sampai malu gitu. Nggak usah WA ke saya terus gitu kan, nggak usah WA ke saya juga gitu. Kadang kalau saya nge-WA ke saya lagi lama nih, berarti kan saya lagi ada di jalan. Kalau saya lagi di rumah, berarti saya selalu fast respon biasanya. Nah teman-teman kalau lagi nanya ke saya lama, silakan nanya ke grup. Di grup itu insya Allah ya, saya lihat sih di grup kita itu, di grup RGA, di grup ada RCI juga itu, kayaknya orang-orangnya itu humble gitu kan, mau menjawab pertanyaan siapa aja. Nah silakan teman-teman jangan sampai malu nanya ke grup, insya Allah akan saling jawab gitu. Dan insya Allah kesuksesan kita itu bukan cuma dari diri kita, mungkin ada dari doa teman kita, ada dari doa tim kita, ada dari doa sponsor kita gitu kan, mungkin ada doa dari tim kita yang satu grup walaupun beda jaringan gitu. Makanya kayak Kang Ruzi, Kang Didi itu saya seneng gitu kan, selalu minta doa gitu kan, minta didoain supaya
cepat closing, karena mungkin aja itu ada di doa-doa kita semua gitu. Mungkin ada doa di doanya Kang Solihin, di doanya Kang Heri, atau nggak doainnya mudah-mudahan nih Kang Rozi closing nih Kang Rozi priority, amin gitu kan. Amin. Gitu aja. Jadi saya seneng gitu kan kalau ada Kang Rozi. Nah itu teman-teman kayak gitu aja, saling mendoakan gitu. Karena kesuksesan itu udah kita mengucapkan doa gitu. Oh ya, tips satu lagi ya. Tips satu lagi nih ya, sebelum saya udahin ya. Ini tips yang mungkin bisa teman-teman praktekin. Tips supaya teman-teman cepat dapat mobil. Oke ya. Jangan dengerin ya, tips supaya teman-teman cepat dapat mobil kayak gimana, Kang? Ini yang saya lakuin ya. Di sini siapa yang masih pakai motor coba? Cung, coba siapa yang lihat nih? Siapa yang di sini yang yang bisa pakai motor, yang masih pakai motor kemana-mana? Saya, Kang. Pakai mobil. Saya, Kang. Dan pengen punya mobil. Coba saya pengen lihat siapa aja. Yang Acung saya, ada, Kang. Oke. Saya, Kang. Hampir 80% ya. Hampir 80% masih pada pakai motor dan pengen punya mobil, benar nggak? Ini ada tips ya. Jadi kesuksesan kita itu semudah dengan mendoakan orang lain. Nih, ini yang saya lakuin selama 6 bulan ya. 6 bulan ketika daftar Eco Racing sampai akhirnya dapat mobil. Nah, rutinitas saya kayak gimana? Karena saya sehari-hari pakai motor dan kendaraan saya ada di Eco Racing. Dalam artian kita udah di Eco Racing nih, kendaraannya di Eco Racing berarti kan. Di Eco Racing itu menyediakan mobil. Nah, oke. Berarti ujungnya itu udah pasti kita dapat mobil. Cuman prosesnya kayak gimana? Selain dari Google Ads jalan, tadi kan ada Google Ads jalan, Facebook organik jalan, dan sebagainya jalan. Yang saya lakuin adalah ketika kita pakai motor, yang pertama ada 2 cara ya. Ada 2 yang saya lakuin ketika saya jalan-jalan pakai motor. Ataupun saya berangkat kerja yang pakai motor. Ketika ketemu Pajero atau mobil yang saya inginkan, ingat selalu saya itu kadang kalau mobilnya itu pas lagi benar-benar mobil yang saya pengen, itu nggak nyalip dulu gitu. Nggak nyalip dulu. 5-10 menit itu saya nggak nyalip dulu, Kang. Nggak nyalip dulu, diem di belakangnya dulu. Nah, ketika diem di belakang dulu itu, saya selalu membayangkan saya tuh suatu saat ada di dalam mobil itu sambil saya mengendari motor. Ini yang pertama ya dulu ya. Mungkin 5-10 menit teman-teman harus ada di belakang mobil itu dulu, dinikmati dulu berada di belakang, dan membayangkan kalau teman-teman lagi menyupir mobil itu. Nah, bayangkan di kiri kita itu ada istri, di belakang itu ada orang tua. Nah, itu yang saya lakukan. Sambil sholawat sebanyak-banyaknya selama 5-10 menit. Ngikutin aja mobil itu mau kemana, sampai akhirnya beda jalur sama mobil itu. Saya mau lurus, mobilnya mau belok, ya udah mobilnya suruh belok gitu. Nah, itu yang saya lakuin. Yang pertama ya. Terus-terusan selama kita pakai motor gitu. Ketika ketemu Pajero sampai sekarang, ketika saya mau ketemu Pajero, saya masih melakukan itu. Ketika berpapasan sama Pajero, saya masih melakukan itu. Bahkan mungkin kalau teman-teman lihat di status WA saya, pernah tuh waktu saya ke Bandung beberapa minggu yang lalu, itu BRV saya ngintilin Pajero terus aja. 5-10 menit diintilin aja tuh Pajero tuh. Padahal jalannya pelan banget tuh Pajero. Saya intilin dulu, ya sholawat, dan membayangkan kalau saya lagi menyupir Pajero. Itu saya yakinin teman-teman pasti cepat dapat itu insya Allah. Dan itu yang saya lakuin ketika dapat BRV gitu. Dan Pajero ketika dapat mungkin ada cara itu buka terpengaruh. Karena ketika teman-teman meyakini itu, lalu apalagi ditambah dengan sholawat, itu bisa mempercepat datangnya apa yang kita inginkan. Namanya law of attraction ya. Tapi itu diiringi dengan doa dan keyakinan terhadap Allah. Sehingga akan terjadilah itu. Yang pertama. Dan yang kedua nih ya, teman-teman lagi pakai motor. Lagi pakai motor kan sering ya, lagi pakai motor. Lalu ngelihat ada orang lain di sekeliling kita yang lagi pakai motor juga. Misalnya, pernah lihat kan, satu keluarga bawa istri, bawa anak 2, ataupun satu keluarga ada istrinya, ada anaknya kejempet di tengah-tengah gitu. Sering lihat nggak? Oh, saya sering banget ngeliat tuh kayak gitu tuh. Nah, ketika saya ngelihat orang itu, doain orang itu. Ya Allah, semoga keluarga yang di depan saya itu yang lagi pakai motor itu tuh, ya Allah tuh lagi pakai motor Beat misalnya. Mudah-mudahan tahun ini beliau bisa kebeli mobil atau bisa punya mobil untuk keluarganya. Saya yakinin ya, kalau orang yang pakai motor itu ada anaknya di tengah-tengah 1-2 orang, saya yakinin insya Allah belum punya mobil. Kecuali kalau dia pakai motornya sendiri atau berdua sama istri doang, mungkin udah punya mobil di rumah tapi nggak make. Tapi kalau ada satu motor, ada 2 anak di tengah gitu kan, ada di depan anaknya 1, itu kebanyakan belum punya mobil. Dan kita doain itu, ya Allah, siapapun itu orangnya. Dan kita pastiin doanya nyampe gitu, berarti terukur gitu. Ini ya Allah, orang itu di depan pakai motor Beat, kasihan nih ada 2 anak di depannya, di tengahnya, satunya di depan agak kejemper. Mudah-mudahan
disegerakan orang yang di keluarga yang depan itu bisa kebeli mobil sesuai dengan apa yang mobil yang dia inginkan gitu. Itu saya lakuin selama 6 bulan berturut-turut. Doakan orang lain gitu. Dan orang lain yang nggak kita kenal gitu. Nah, ada kemungkinan ketika teman-teman pakai motor, maka teman-teman tuh didoain sama orang lain. Itu ya, cuma 2 hal itu yang saya praktekkan untuk mempercepat ikhtiar teman-teman ya. Untuk mempercepat ikhtiar teman-teman itu lakukan terus-menerus. Nah, termasuk yang lagi punya mobil nih ya, yang lagi punya mobil tapi mungkin masih ada kreditan mobilnya, ataupun lagi punya mobil tapi pengen ganti mobil. Nah, lakukan itu juga sama. Tapi grade-nya berarti grade mobil. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi ya? Mudah-mudahan tips dari saya bisa dipraktekkan 2-3 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua nih cair motor, mobil sampai rumah cash 1 miliarnya. Dan nanti saya nanya lagi bulan depan siapa yang masih pakai motor, mudah-mudahan yang ngacungnya udah makin berkurang ya. Amin. Yang ngacungnya makin berkurang dan punya mobil, dan kita doain juga mitra-mitra kita. Saran saya terakhir ya, doain mitra-mitra kita, doain juga sponsor ke atas kita, karena doa itu kan balik lagi ke kitanya. Apalagi tahu-tahu misalnya yang saya doain itu Kang Purnomo itu soleh misalnya, banyak ibadah, banyak duha, banyak sholawat. Ketika kita doain itu nyiprat juga tuh kesolehan Kang Purnomo ke saya. Makanya teman-teman sekali doain juga mitra, leader, sponsor gitu kan, mitra-mitranya. Mudah-mudahan dengan doa kita itu berbalik juga ke kita doanya. Paling itu aja pesan saya malam ini dan sharing dari Kang Purnomo. Terima kasih banyak. Nanti saya akan datang ke Kang Purnomo ya, ke Bekasi. Saya mau datang bikin vlog bareng sama Kang Purnomo. Kita pengen lihat real mobil CR-V-nya Kang Purnomo kayak gimana. Dan insya Allah saya juga akan datang ke rumah teman-teman yang sudah dapat mobil juga ya. Kan teman-teman semangat dapat mobil. Paling itu aja. Zoom meeting kita malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa praktekkan semua apa yang sudah dicontohkan tadi sama Kang Agus, dan mudah-mudahan nyampe rumah 1 miliarnya. Terima kasih banyak ya. Amin. Terima kasih, Kang Ardian. Ya. Oke, udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.